paradise they couldn't capture that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 잊은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. You are my universe, and I just want to put you first. You are my universe, and you make my whole light up inside. 어둠이 내게 더 변했었지. 길어진 그림자 속에서. And they said that we can't be together because we come from different sides. You are my universe, and I just want to put you first. You are my universe, and you make my Sebentar, Jo, sebentar. 나를 밝혀주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까. 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 너를 따라 이긴 밤을 수놓아. 너와 함께 날아가. When I'm without you I'm crazy. 자 어서 내 손을 잡아. We are made of each other, baby. You are my universe, and I just want to put you. Baik, selamat pagi semuanya. Sebelum acaranya dimulai, saya akan membacakan tata tertib pada seminar hari ini. Yang pertama, meeting room akan dibuka pada pukul 08.45 WIB. Peserta dihimbau untuk memasuki ruang Zoom maksimal pada pukul 09.00 WIB. Yang kedua, peserta wajib mengganti nama akun pada saat join Zoom dengan format prodi_nama. Yang ketiga, peserta diharapkan menyalakan kamera serta menggunakan virtual background yang telah diberikan oleh panitia dalam grup WhatsApp selama acara berlangsung, kecuali jika ada kendala atau tidak memungkinkan. Yang keempat, seluruh peserta diharapkan untuk mematikan mikrofon selama acara berlangsung, hingga diperkenankan berbicara oleh panitia atau pembicara. Yang kelima, sesi diskusi dan tanya-jawab dilaksanakan selama 30 menit setelah pemaparan materi oleh narasumber. Yang keenam, pertanyaan bisa diajukan dengan menuliskan di room chat Zoom setelah diperkenankan oleh moderator. Yang ketujuh, peserta diharapkan tidak keluar masuk meeting room, terkecuali jika ada kendala koneksi atau jaringan internet. Dan dengan ini, peserta dapat menginformasikannya di grup WhatsApp. Yang terakhir, peserta wajib mengisi link presensi dan evaluasi Superkeeper Batch 1 tahun 2022 yang akan diberikan di akhir acara sampai batas waktu pada pukul 17.00 WIB untuk mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan paling lambat 5 kali 24 jam. Peserta diharapkan tidak keluar grup hingga e-sertifikat dibagikan melalui grup WhatsApp oleh panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
Yang terhormat Bapak Dr. Indra Pahala MSI selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Ibu Ika Febrilia SEMM selaku Kepala Laboratorium Pengembangan Karir Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, Ibu Titis Fatarina Mahfirah, SEMSM, selaku dosen Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, sekaligus moderator kita pada hari ini. Ibu Kristal Prima Prameswari, selaku People Development and Engagement Associate, PT Nutrifood, sekaligus narasumber pada hari ini. Serta seluruh calon wisudawan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta semester 115 yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu supaya acaranya dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan dan kendala apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dan selamat bergabung di seminar Superkeeper Batch 1 tahun 2022 dengan tema Building Self-Marketing on Social Media in the Pandemic Era. Perkenalkan, saya Agia Vika Dian Rizky selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini. Pada kesempatan hari ini, kita akan mendapatkan banyak sekali materi yang tentunya sangat menarik dan sayang jika dilewatkan begitu saja. Jadi, saya harap seluruh peserta dapat mengikutinya dari awal sampai acaranya selesai, dan juga dapat memaksimalkannya pada sesi diskusi tanya-jawab. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acaranya dengan mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Indra Pahala, MSI, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber pada hari ini, Ibu Kristal Prima Prameswari. Yang saya hormati Ibu Ika Febrilia, Ketua CDC FEUNJ. Yang saya hormati moderator pada hari ini, Ibu Titis Fatarina Mahfiroh. Yang saya hormati calon wisudawan yang hadir pada acara hari ini, serta Bapak Ibu dosen yang hadir pada acara hari ini. Sebentar lagi kita akan mengikuti Superkeeper batch pertama tahun 2022 dengan tema Building Self-Marketing on Social Media in the Pandemic Era. Saat ini sudah tidak asing lagi mendengar bahwa perkembangan zaman semakin maju. Hal ini tentunya menyebabkan banyak perubahan luar biasa terjadi di sekitar kita. Media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook merupakan salah satu contoh nyata akibat dari perkembangan zaman. Yang tadinya interaksi dilakukan secara langsung dan mungkin cenderung terbatas di lingkungan sekitar kita, sekarang jangkauannya bisa lebih luas dengan bantuan media sosial. Kita tidak perlu lagi untuk berteriak, untuk memanggil orang, ya, lalu cukup dengan chat maka kita sudah bisa berinteraksi. Manfaat media sosial pun ikut berkembang bersama berkembangnya zaman. Contohnya orang-orang sekarang sudah banyak memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan karir yang mereka miliki dan membentuk citra diri mereka melalui media sosial. Mungkin nanti bisa dilihat ada Instagram, Twitter, atau Facebook. Sekarang banyak seseorang ahli atau profesional yang menunjukkan keterampilan mereka di media sosial seperti pengusaha, pebisnis, dokter, psikolog, dan berbagai bidang lainnya. Mereka tidak segan-segan untuk membagikan ilmu dan pengalaman yang mereka miliki ke khalayak luas. Nah, mungkin mereka melakukan hal ini karena mereka ingin membangun self-marketing yang mereka miliki. Media sosial juga sekarang mulai menjadi pertimbangan seorang HR untuk menyeleksi kandidat calon karyawan. Nah, tentunya penting untuk membangun self-marketing di media sosial agar media sosial yang Anda punya semua juga bisa menunjang karir nantinya. Baik, itu dia kenapa kita sekarang memilih
materi tentang building self marketing on social media in the pandemic era. Baik, tentunya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan tentunya dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, semoga acara Super Keeper Batch 1 tahun 2022 pada hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Indra Pahala atas sambutannya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi dokumentasi yang akan dipandu langsung oleh saya. Diharapkan seluruh peserta dapat mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya. Baik, saya akan mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk selanjutnya, masuk ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipandu langsung oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Ibu Titis Swatarina Mahfirah, SEMSM. Ibu Titis ini merupakan dosen program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan Ibu Titis juga adalah alumni dari program studi S1 Manajemen FEUNJ nih. Dan juga dari program studi Pascasarjana Konsentrasi Ilmu Manajemen Keuangan Universitas Indonesia. Tanpa menunggu lebih lama, mari kita sapa beliau. Selamat pagi Ibu Titis, apakah sudah bergabung? Selamat pagi Vika, sudah bergabung, Alhamdulillah. Alhamdulillah, apakah sudah siap Ibu? Siap, insya Allah. Baik, kepada Ibu Titis, saya persilahkan. Baik, terima kasih Vika untuk perkenalannya. Yang saya hormati Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Bapak Dr. Indra Pahala. Yang saya hormati Kepala Laboratorium Pengembangan Karir Fakultas Ekonomi UNJ, Ibu Ika Fibrilia. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Kristal Prima Prameswari, dan para peserta Super Keeper, calon wisudawan dan wisudawati yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah ya, hari ini puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat dan kasih sayangnya. Kita dapat berkumpul pagi ini dalam acara webinar Super Keeper Batch 1 tahun 2022 dengan tema Building Self-Marketing on Social Media in the Pandemic Era. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Titis Swatarina Mahfirah. Saya adalah dosen di Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Dan pada hari ini saya akan memoderatori acara Super Keeper. Nah, acara Super Keeper ini memang diselenggarakan secara rutin untuk pembekalan nih bagi kalian, para calon wisudawan dan wisudawati, untuk bisa melangkah ke tahap selanjutnya setelah menyelesaikan studi. Dan tidak terasa ya, kita sudah hampir 2 tahun ini hidup berdampingan dengan pandemi yang secara langsung maupun tidak langsung membatasi kita dalam beraktivitas. Ya, salah satunya adalah membatasi kalian nih, para fresh graduate, untuk unjuk potensi dan kompetensi secara langsung kepada para pemberi kerja, ya, maupun ketika kalian ingin berwirausaha. Tapi untungnya teknologi digital juga berkembang secara pesat, sehingga kita bisa tetap unjuk diri melalui salah satunya adalah sosial media. Nah, topik yang kita angkat pada Super Keeper hari ini akan sangat relate dengan kondisi sekarang nih yang kalian sedang alami, yaitu tentang bagaimana membangun self-marketing pada media sosial di era pandemi. Saat ini sudah hadir juga di tengah-tengah kita narasumber kita yang luar biasa, Ibu Kristal Prima Prameswari. Ibu Kristal sudah bergabung bersama kami. Tadi ada request ya Bu Prima ya dipanggilnya ya. Ya. Nggak mau dipanggil Bu, maunya dipanggil Mbak aja. Ya, Mbak Prima ya. Biar dekat loh. Biar dekat katanya. Oke. Bu Prima, kan ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Jadi sebelum Mbak Prima ini memaparkan materi hari ini, saya perkenalkan dulu profil dari Mbak Prima ya. Oke.
Ibu Kristal Prima Prameswari ini adalah lulusan dari Universitas Katolik Atmajaya Indonesia, jurusan Psikologi Industri dan Organisasi. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 6 tahun pada bidang sumber daya manusia dan lebih dari 350 jam pada pembinaan karir dan menjadi fasilitator training pada berbagai modul. Tahun 2020 hingga tahun 2021, Mbak Prima bergabung pada Career Class Community sebagai pembina karir atau career coach yang telah membantu sekitar 450 siswa untuk membangun program pengembangan diri. Mbak Prima juga telah memiliki sertifikasi Loop Certification of Professional Coach ACS TH 88 Hours dan juga Certified Apprenticeship Coordinator dari BNSP. Dan saat ini Mbak Prima bekerja di PT Nutrifood Indonesia sebagai People Development and Engagement Associate dan juga dinominasikan sebagai The Most Inspiring Employee in Workplace Platform. Ya, luar biasa kan latar belakang dan pengalaman dari narasumber kita hari ini. Pastinya juga rekan-rekan sudah tidak sabar untuk menerima pemaparan hari ini. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Mbak Prima untuk memulai materi acara hari ini. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Bu Titis. Wah, senang sekali nih hari ini. Akhirnya bisa lebih banyak lagi orang yang bisa ikutan ya. Namanya juga lagi di zaman pandemi gini ya, makin gampang sebenarnya kita saling terhubung satu sama lain. Nah, sama sekali ya, sama dengan saya gitu ya. Hari ini kita terhubung lagi untuk saya boleh sharing sama teman-teman pengalaman saya. Bukan paling jago nih, tapi disclaimer dulu ya. Bukan paling jago, tapi adalah pengalaman yang sudah saya pernah lalui sehingga ini ngebantu banget siapa tahu buat teman-teman sekarang gitu ya untuk bisa membuat diri teman-teman bisa lebih aktif lagi di sosial media dan ataupun tadi membangun yang namanya self marketing gitu ya. Tapi kalau aku biasanya nyebutnya mungkin personal branding gitu ya, biar lebih enak. Oke, baik. Layar saya sudah cukup kelihatan? Sudah terlihat. Mbak Prima mungkin boleh di ini ya apa namanya diperbesar ya, di slideshow. Nah, ya. Udah ya. Ya, baik. Oke, terima kasih buat teman-teman Super Keeper Batch 1 nih. Wah, ini kayaknya baru pertama ya. Ini batch pertama, mungkin saya jadi yang pertama gitu ya untuk men-sharingkan kepada teman-teman tentang bagaimana sih sebenarnya membuat self marketing di sosial media dan di lagi masa pandemi gini gitu ya. Nah, tadi udah dikenalin, aduh saya jadi terharu dikenalin seperti itu sama Bu Titis ya, saya jadi terharu. Nah, tapi sebenarnya yang saya pengen juga kenalin sama teman-teman itu nggak cuman tentang sayanya gitu ya, tapi apa sih yang saya pengen propose ke teman-teman hari ini gitu ya. Jadi saya tuh punya satu purpose of life gitu ya, lifting as we climb to make people feel love and develop gitu ya, makanya itu yang membuat personal brand saya gitu ya untuk saya bisa bawa di dalam semua sosial media saya ataupun di berbagai macam kegiatan yang saya lakukan gitu ya. Jadi udah dikenal juga belakangnya dan juga sekarang saya masih nih jadi pembelajar di dunia human resource di FMCG yang menginspirasi hidup sehat yaitu Nutrifood Indonesia sebagai People Development and Engagement Associate. Nah, kebetulan udah ngurusin tentang manufacture, marketing, dan sales dari 2014 sampai sekarang. Nah, kalau nanti teman-teman mau connect lebih lanjut gitu ya, silakan langsung aja colek di IG ataupun di LinkedIn seperti yang tertulis itu. Nah, aku juga mau memperkenalkan satu lagi, yaitu rumah kedua aku ya. Aku mau memperkenalkan rumah kesayangan aku gitu ya, yang punya misi adalah menginspirasi untuk hidup sehat gitu ya, karena kita pengen bahwa produk kita itu bisa membuat orang bisa hidup lebih baik, hidup lebih lama melalui produk-produk ataupun brand kami. Karena kami sudah berdiri dari tahun 1979 gitu ya, sudah menjadi suatu perusahaan yang inovatif untuk membuat produk dan juga punya produk dan pasar yang lebih besar lagi gitu ya untuk membuat orang lebih memahami tentang makanan sehat gitu ya, makanan yang sehat dan juga kita sudah memproduksi produk kami dan hingga diproduksi di berbagai macam negara gitu ya, dan kita punya core business yaitu kita punya integrity and long term business. Kita selalu merasa bahwa pengobatan itu kita nggak mau cuma pengobatan gitu ya, tapi kita lebih prevention is better than cure gitu. Jadi ibaratnya pencegahan lebih baik daripada mengobati gitu ya. Dan juga bagaimana sebenarnya makanan sehat itu nggak selalu yang nggak enak loh. Kadang-kadang kan zaman dulu kita selalu pikir kayak sayuran itu nggak enak gitu ya, tapi
gimana sih caranya kita membuat sayuran ini menjadi makanan yang enak dan kemudian orang juga senang untuk bisa hidup sehat dengan makanan-makanan yang kami coba gitu ya. Dan produk-produk kami pun juga merupakan produk-produk dari Big Company. Dan sejauh ini kita punya kontribusi fokusnya adalah di health, education gitu ya, and green gitu ya. Jadi kita sangat fokus banget untuk membantu orang punya hidup sehat, biasanya lewat penyuluhan tentang gula garam lemak gitu ya. Nah, education pun juga sama, kita sering banget ikutan Indonesia Mengajar, Pencerahan Nusantara, dan segala macam. Dan selama saya di Nutrifood, saya banyak banget ikutan kayak kelas inspirasi dan segala macam gitu ya. Dan apalagi green gitu ya, kita pengen hidup sustainable. So, harapannya dengan kita bekerja di Nutrifood gitu ya, saya bekerja di Nutrifood, juga kita bisa membuat orang-orang bisa hidup lebih green gitu. Nah, ini melalui produk-produk kami yang ada 7 gitu ya, Tropicana Slim, Hilo, Nutrisari, Elmen, Golden Meal, Wedang, dan Lokalate, dan semua adalah produk lokal yang sudah go internasional gitu. Oke, nah saya akan sharing gitu ya, materi-materinya adalah tiga aja, tapi nanti di breakdown. Jadi ada why, what, dan how gitu ya. Why-nya tuh kenapa sih kita tahu perlu penting nih latar belakang tentang personal branding? Why? Kita perlu tahu nih personal branding, apalagi buat teman-teman yang mau lulus wisuda nih gitu ya. Dan apa sih sebenarnya personal branding dan apa sih komponen-komponennya gitu ya, sehingga membuat self marketing itu kita bisa jadi personal branding ataupun personal branding itu menjadi sesuatu yang tepat buat kita gitu. Dan gimana nih cara membangunnya? Nah, kalau sesi sama saya itu saya seneng banget kalau teman-teman aktif banget di chat gitu ya. Jadi biar nggak ngantuk ya, kan ini jam 9 ya, kan ini jam-jam kritis gitu ya. Silakan teman-teman nanti aktif aja menjawab di chat karena saya banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang nanti teman-teman juga bisa menjawab di chat. Mau nanti kalau misalnya mau bertanya langsung boleh di belakang juga gitu ya. Oke, baik, siap. Oke, nah ini kan teman-teman baru lulus nih gitu ya, mau lulus bentar lagi katanya ya calon wisudawan gitu ya. Waktu zaman saya mau wisuda dulu sih, saya tuh udah mikir, oke, kalau saya mau wisuda, saya mau kerja di sini gitu ya. Dan biasanya saya langsung membuat CV, terus kemudian memprint out beberapa banyak gitu ya, karena di zaman saya dulu masih harus submit CV secara kertas gitu ya. Dan kemudian kayak ya udah, yang penting pada dasarnya kita harus ingat CV-nya itu harus menjelaskan apa aja sih yang udah kita lakukan. Waktu itu zaman saya bikinnya 2-3 halaman waktu itu zaman saya ya. Nah, terus kemudian saya juga harus ikutan seminar-seminar ataupun datang ke tempat-tempat job, apa ya namanya, kalau tempat-tempat yang kumpul job hunter gitu loh. Jadi tempat-tempat kerjaan yang zaman dulu ada di JCC gitu ya. Job fair, ya. Job fair, benar. Job fair. Terus udah gitu kalau di kampus-kampus dulu kan kayak ada perusahaan-perusahaan yang datang gitu ya, Mbak Titis gitu ya, datang terus kemudian sharing, dan saya harus ikutan dengar juga nih gitu ya. Jadi itu salah satu cara saya untuk bisa cari kerja waktu itu gitu ya. Jadi nah, itu cara yang sangat konvensional, yang sangat berbeda banget dengan zaman sekarang gitu ya, apalagi setelah era pandemi nih gitu ya, kita nggak bisa lagi ke job fair karena sangat bahaya gitu kan. Sudah gitu kita juga jadinya pun dari perusahaan-perusahaan jadi jarang nih untuk perlu datang ke kampus-kampus gitu ya. Dan bagaimana sih sebenarnya akhirnya kita itu kalau mau lulus bisa mendapat kerja gitu ya, bisa mencapai apa yang kita inginkan gitu ya. Itu tuh gimana caranya supaya kita bisa mencapai mereka gitu. Nah, mirisnya sebenarnya melalui Kementerian Ketenagakerjaan lewat Sekretaris Jenderalnya Pak Anwar Sanusi bilang nih bahwa di tahun 2020 gitu ya, semenjak tahun 2020 tuh masyarakat dengan pendidikan tinggi itu banyak banget yang menganggur gitu. So, sebenarnya apa sih yang bisa kita kontribusikan? Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan supaya mengurangi nih gitu ya pengangguran ini? Karena kita kan nggak pingin ya udah sekolah susah 4 tahun skripsi nangis-nangis ya kan, diomelin dosennya pas zaman-zaman itu gitu ya. Pasti kebayang banget, aduh aku udah ikutan berbagai macam UKM dan segala macam, kok aku susah banget dapat kerjanya gitu. Nah, ini merupakan kesempatan buat teman-teman, karena di era sekarang gitu ya, di era sosial media kamu punya panggungnya gitu. Di era sosial media kamu punya channelnya untuk membuat kamu bisa mudah untuk dikenali sama para rekruter gitu ya, ataupun membuat rekruter juga lebih mudah untuk men-sharingkan tentang organisasinya. Jadi ini 2 arah gitu ya. Nah, supaya teman-teman punya pekerjaan yang juga teman-teman inginkan gitu, yang teman-teman mimpikan gitu. Nah, sekarang saya akan masuk nih dengan menjelaskan
kalau kita mau beli buku gitu ya, kalau kita mau beli buku katanya kan jangan don't judge a book by its cover ya, gitu kan. Nah, tapi sering kali nih kalau kita lihat Free Plus gitu ya, atau misalnya kita ke toko buku Gramedia gitu ya, yang paling kita suka tuh biasanya kita akan beli buku-buku yang covernya lucu nih gitu. Kalau di Gramet kan ketutup kan bukunya, jadi nggak bisa dibuka kan. Tapi kadang-kadang ada juga yang udah kebuka yang bisa mungkin kita baca isinya. Tapi most likely kita akan beli berdasarkan cover, berdasarkan siapa penulisnya, dan juga biasanya halaman depannya itu seperti apa. Jadi kata-kata don't judge book by its cover itu mungkin hanya sekedar slogan aja gitu ya, tapi pada dasarnya kita tetap pengen beli karena sampulnya gitu. Menariknya kadang-kadang gitu ya, pas kita udah beli, pernah nggak sih beli gitu ya, ternyata bukunya tuh nggak sebagus isinya gitu, nggak sebagus covernya, ataupun kebalikannya nih gitu, covernya biasa aja gitu ya, cuman gambar orang berdiri doang gitu, tapi isinya bagus banget, kayak mengubah hidup, kayak mind blowing, kayak wah gitu ya. Nah, padahal sebenarnya gitu ya, kita kan pengen beli supaya bukunya bagus, covernya bagus, isinya juga bagus kan. Biasanya kita akan mendengar referensi dari orang lain, kita akan baca-baca juga tentang penulisnya, kita akan cari tahu ada nggak sih sinopsis-sinopsis yang ada di internet gitu. So sama nih, kayak kita beli buku, tanpa kita sadarin, kita juga merasakan hal yang sama guys. Gitu. Kita juga menjadi si buku itu sendiri gitu. Yang kita terlihat di sosial media kan banyak ya gitu ya. Ada banyak orang yang di sosial media gitu ya. Dan juga kadang-kadang kan kita juga jadinya kelihatan seperti orang yang mau men-sharingkan tentang buku tersebut atau tentang diri kita gitu ya. Ataupun juga gimana sih orang bisa melihat kita. Nah, sosial media di masa pandemi itu sangat berbeda jauh, totally jauh. Karena dari situ teman-teman benar-benar bisa memanfaatkan digitalisasi yang satu. Yang kedua, teman-teman itu benar-benar punya wadah yang lebih luas dibanding waktu saya zaman mencari kerja. Karena sekarang sudah banyak banget kayak Glassdoor, Jobstreet, Kaliber dan segala macam itu sudah bertebaran gitu ya untuk kita bisa mencari kerja ataupun kita jadi tahu gitu ya apa sih yang bisa kita buat. Nah, tapi cari kerja itu kan ujungnya ya guys. Cari kerja itu ujungnya. Sebelum bisa cari kerja kan kita harus bikin isinya dulu nih. Seperti yang tadi kita lihat nih bahwa buku itu sampai di toko buku gitu ya, itu setelah melalui proses panjang. Dibikin dulu sama penulisnya ya kan, diedit dulu sama editornya, dimasukin dulu ke penerbitnya, habis itu baru bisa dijual. Nah, sama kayak kita. Kita udah melalui proses yang tepat belum untuk kita membangun personal branding kita? Udah bener belum motivasinya? Udah bener belum editor hidup kita? Udah bener belum penerbitnya gitu. Nah, makanya kenapa nih penting banget nih buat teman-teman coba kita melihat gitu ya. Bagaimana sih sebenarnya kita bisa menjadi orang yang dari 10 juta orang yang mencari kerja, 10.000 yang diproses, 10 orang yang keterima gitu ya. Yang membuat teman-teman bisa ibaratnya kayak menjadi orang yang akhirnya mendapatkan pekerjaan yang teman-teman inginkan. Pekerjaan yang teman-teman inginkan loh ya, bukan cuma just pekerjaan aja. Cari kerja mah banyak gitu, tapi kerjaan yang kamu inginkan dan kamu happy itu susah nyarinya. Makanya kenapa kita perlu nih gitu ya, membuat diri kita itu ditemukan di masa pandemi ini gitu ya. Masa pandemi ini mungkin kadang-kadang ada yang membuat jadi masa yang negatif buat banyak orang gitu ya, tapi juga banyak yang membuat masa yang positif buat banyak orang gitu. Jadi kayak bagaimana sebenarnya kita membuat hidup kita supaya menjadi hidup yang lebih positif nih di masa pandemi ini gitu. Ya ibaratnya stand out from the crowd lah gitu ya, membuat diri kita kelihatan lebih menarik dan kemudian membuat diri kita itu bisa menggunakan sosial media sebagai salah satu tools kita untuk bisa kelihatan dibanding yang lain. Nah, kita akan mulai dengan memahami dulu nih definisi dan komponen dari personal branding gitu. Saya akan pakai banyak contoh gitu ya, tapi harapannya nanti teman-teman juga bisa aktif untuk menjawab ya di chat gitu, supaya kita dua arah say gitu. Kalau cuma satu arah nanti jadinya boring gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau mengajak tebak-tebakan sama teman-teman ya. Tebak ini ya kan, wanita, host, kritis, berani, terpelajar, tajam, feminis. Nah, kira-kira siapa nih? Mungkin teman-teman boleh jawab di chat.
Kalau mau jawab langsung juga boleh, kayak Kak nggak sabar ngetik di chat gitu. Oh, udah ada yang jawab ya. Oke. Oh, Kalis Mardiasi. Oke. Natsua Shihab. Wow. Oke, baik. Wow. Udah langsung banyak banget ya Natsua Shihab, Kak, gitu ya. Oke. Mari, ada Feni Rose ya. Ini mungkin sering nonton ini ya, jualan apartemen ya. Oke, mari kita lihat ya, apakah benar saya? Oke, baik, Mbak Anissa ya. Oke, jadi kita lihat ya. Benar, Natsua Shihab. Kita dengar dulu biar kita bersemangat hari ini. Saya undang Mbak Natsua ya untuk bicara buat kita ya. Semoga suaranya masuk nih ya. Ada banyak Suaranya masuk Mbak ya, Mbak Titis? Masuk ya? Masuk. Ini buat teman-teman yang di sini gitu ya. Ini pembicaraannya sangat menampar seperti biasa ya Mbak Natsua ini. Jadi kita tonton bersama-sama ya. Ada banyak waktu menjajal kemungkinan, masih banyak kalah yang boleh dilalui. Jadi jangan membatasi diri terhadap keahlian dan potensi. Yang menarik hati silahkan dicoba, yang nyaman di hati mari diasah. Kamu tidak akan tahu bakat apa yang nantinya menjadikanmu bintang. Dan tentu, bintang yang selayaknya bintang adalah yang menerangi sekitar. Tuh kan? Saya aja merinding dengernya, udah sejuta kali saya dengerin juga tetap merinding ya, luar biasa ya. Mbaknya ini walaupun cuma dikasih kata-katanya aja tapi kita udah tahu ya ini mbaknya siapa. Nah sekarang saya bikin yang lebih susah sedikit ya guys, jadi biar lebih semangat ya kan. Penyanyi ganteng cool ya. Siapa nih penyanyi ganteng cool? Mungkin ada yang bisa menjawab. Penyanyi, oh ya, G Pamungkas. Oke, baik. Ariel Noah, Mawang, Afgan, Ariel, calon imam. Baik, Mbak Anissa ini udah minum obat, Mbak. Sehat, Mbak Anissa, sehat. Ardito, Aldi Taher, Siwon, ya Justin Bieber, ya. Oke, Watanabe Haruto, oke. Ini kayaknya cukup luas ya, tergantung kesukaan nih kayaknya nih, tergantung kesukaan. Tapi kalau saya gitu ya ngambil yang ini nih, ini nggak usah ada penyanyinya, kita dengar suaranya aja kita udah tahu nih siapa ya kan. Pasti cowok-cowok di sini juga pasti sudah pernah membuat Instagram tentang ini nih. Nggak boleh bohong ya. Jadi pasti udah pernah membuat ini. Nah, ada yang pernah ikutan gaya-gaya kayak gini? Bikin Instagram. Tapi kalau gitu apa ya? Semua yang ku inginkan Suaranya. tak akan ku ulangi. Dia terharu ya. Maafkan jika kau ku sayangi. Mas Ariel Noah gitu ya, udah tua skip. Ini tiba-tiba BTS ya, oke baik. Soalnya lagi ngetren banget gitu ya di sosial media saya gitu ya, mungkin karena seusia saya ya. Jadi sosial media saya tuh kayak orang-orang pada jalan gitu ya, sosok jalan dengan background lagu ini gitu ya. Jadi biasanya pada itulah. Jadi aku ngeliat kayak, oh nih rame banget sih Peter Pan ya Ariel Noah gitu ya. Oke, Ariel memang the best, iya betul. Nah, ini Mbak Risma nih kayak seusia sama saya, enggak ya? Gitu ya. Oke, kirain Iqbal juga ganteng sih gitu, tapi belum seterkenal Ariel Noah ya. Walaupun udah jatuh terjerembab masih bisa bangkit lagi itu Ariel Noah ya. Nah, itu karena apa? Karena dia punya yang namanya branding. Wah, Pak Nika branding gitu ya. Emang produk doang yang perlu di branding, kita juga perlu guys gitu ya. Kadang-kadang kan kita suka ngerasa kayak apaan sih Kak, kok kita di branding emang kita bareng gitu ya. Tapi mau nggak mau memang seperti tadi, kita pun ketemenan sama orang di sosial media, itu kita pasti akan melihat track recordnya dia. Kita akan lihat nih orang menarik nggak ya buat aku temenan, karena kan hidup ini terbatas gitu ya, waktu ini juga terbatas gitu ya, makanya diisi dengan orang-orang yang positif dalam hidup kita. Sama, apakah positifnya itu udah sesuai belum sama yang kita inginkan, brandingnya udah sesuai belum sama yang kita mau gitu. Nah, branding itu memang adalah proses yang memang dilakukan untuk mempengaruhi persepsi publik terhadap dari seorang individu, gitu ya. Nah, kalau personal branding itu adalah cara untuk menunjukkan keunikan, spesialisasi dan nilai jual kita, gitu. Jadi biasanya kita bisa menggunakan di masa pandemi ini, gitu ya, dengan menggunakan sosial media, gitu. Nah, saya mau tanya nih sama teman-teman, saya tertarik nih. Jadi kalau personal branding
Itu tuh dibuat atau terbuat sih sebenarnya? Boleh nih, dijawab. Personal branding itu terbuat atau dibuat? Dibuat. Terbuat, oke ya. Dibuat, oke, baik. Jadi kalau dibuat itu memang kita sengaja membuat gitu ya, membuat persepsi kita terhadap orang lain gitu. Tapi terbuat itu adalah ternyata secara nggak langsung dari apa yang kita lakukan, ternyata kita itu membuat orang punya persepsi tentang kita. Contoh gitu ya, contoh. Pernah nggak sih misalnya zaman dulu gitu ya, misalnya kita kalau ngelihat mungkin bukan tokoh politik yang gimana ya, tapi misalnya zaman dulu itu misalnya kalau kita mau kenal Iwan Fals saja, zaman saya Iwan Fals saja ya gitu ya. Kalau BTS mah udah pasti dibuat gitu, karena pasti udah punya orang-orang yang bikin tentang mereka gitu ya, menjelaskan tentang informasi tentang mereka. Yang zaman dulu deh, jangan yang pas udah zaman sekarang. Zaman dulu itu Iwan Fals itu nggak pernah tuh bikin kayak aku tuh seorang penulis, aku tuh seorang pemusik atau apa gimana. Jadi kayak dia nggak membuat dirinya. Tapi gitu ya, Iwan Fals slang gitu ya, siapa yang nggak kenal mereka? Itu terbuat namanya. Jadi ibaratnya memang sudah alamiah, orang sudah terbangun itu. Tapi kalau dibuat, itu tuh teman-teman memang secara nggak langsung sengaja membangun personal branding teman-teman. Contoh, Deddy Corbuzier. Jadi kalau teman-teman lihat Deddy Corbuzier kan dulu tuh adalah seorang magician ya, seorang pesulap gitu. Sekarang pindah haluan jadi podcaster, YouTuber gitu kan. Dia membuat personal brandingnya sehingga dia bisa berubah, pindah tempat gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak pindah tempat gitu ya, agak susah biasanya untuk dia benar-benar bisa pindah dan orang kenal dia sebagai orang yang dengan image yang baru gitu. Nah, makanya sebenarnya mau nggak mau gitu ya, kalau kita bukan orang yang sekonsisten itu membuat karya, sekonsisten itu seperti slang gitu ya, atau Iwan Fals gitu ya, mungkin kita perlu satu cara untuk membuat diri kita lebih stand out from the crowd gitu ya. Ini bukan cara yang salah kok gitu, karena ini sudah dilakukan dan maksudnya bukan sesuatu yang merugikan orang lain gitu. Karena teman-teman ini hanya memperkenalkan diri teman-teman di sosial media. Dan ini membantu teman-teman. Why? Membantu karena ini. Pertama, dengan kamu punya sosial media yang benar gitu ya, dan kamu punya gambaran gitu ya untuk tentang sosial media dirimu sendiri gitu ya, kamu punya rasa percaya diri. Ini nih yang sering kali kalau saya dalam career coaching gitu ya, orang-orang itu ngerasa aku tuh nggak percaya diri, aku tuh punya potensi apa sih Kak gitu ya, aku tuh siapa sih gitu. Kadang-kadang mereka tuh mempertanyakan itu. Nah, kenapa? Karena mereka sendiri belum menemukan sebenarnya aku tuh apa Kak? Aku tuh punya kekuatan apa ya gitu. Tapi ketika teman-teman sudah tahu gitu ya apa yang pengen teman-teman lakukan, biasanya teman-teman itu udah punya rasa percaya diri. Terus yang kedua, pengen dapat pekerjaan yang sejalan dengan kita. Dapat pekerjaan mah gampang. Apa aja sekarang bisa cari kerjaan di Jakarta tuh apapun bisa jadi duit ya kan, katanya gitu ya. Nah, ini kan Universitas Jakarta, negeri Jakarta ya, jadi harapannya di Jakarta banyak kan. Jadi mendapatkan pekerjaan yang sejalan dengan kita tuh yang susah. Yang kita ngerasa happy, yang kita ngerasa bahagia, kita ngerasa senang itu tuh susah. Makanya kenapa? Gimana caranya kita mempersingkat supaya kita buat pekerjaan yang sejalan dengan kita adalah ya kita memunculkan diri kita sebagai orang yang mau kerja di perusahaan kayak gitu. Nah, mudah dikenali orang lain. Yes, ini kalau katanya Mas Valentino ya, Mas Valentino. Katanya Deddy Corbuzier tuh punya banyak follower, Mbak, gitu ya. Jadi bisa berubah secepat itu. Kalau kita nggak famous, gimana Mbak untuk menunjukkan personal branding? Nah, ini menariknya. Jadi, kalau kalian lihat ya, jadi terkenal, jadi famous itu juga nggak enak-enak juga loh, gitu. Kalau kamu tahu nih, contoh ya. Artis siapa sih yang kalau nggak salah yang terakhir artis Korea yang main Hometown Cha-Cha-Cha. Siapa ya namanya? Aduh, lupa. Coba boleh ada yang membantu aku ya main Hometown Cha-Cha-Cha. Kim Son Ho. Oh ya, Kim Son Ho ya kan. Terkenal loh, punya banyak followers loh. Tapi ketika negatif langsung hit besar.
gagal gitu kan, langsung dia bisa terkenal sampai Indonesia, masalah dia menghamili orang lain gitu kan sampai ke Indonesia gitu, padahal itu masalah yang bahkan sudah terlampau jauh gitu. Tapi kalau kamu sudah terkenal, kalau kamu itu terkenalnya dan itu bisa jadi berdampak negatif buat kamu. Tapi kalau dampaknya positif ya bisa jadi kayak ada di Corbusier tadi gitu kan. Nah, kalau kita itu malah lebih aman sebenarnya. Nggak terkenal banget, ya kita mungkin bisa mulai susun dari sekarang. Siapa tahu nanti kalau kesempatannya datang kita bisa terkenal. Nah, tapi gimana Kak caranya supaya terkenal? Nah, makanya tepat sekali teman-teman mengikuti sesi hari ini gitu ya, supaya teman-teman bisa lebih mengenal diri teman-teman sendiri dan bisa memunculkan personal branding yang benar-benar sesuai dengan teman-teman. Aku sih yakin kalau dia di Corbusier gini pasti ada orang yang bantuin dia untuk build personal brandingnya dia. Gitu, karena udah nggak bisa mikirin sendiri karena dia udah sibuk dengan pekerjaannya gitu. Nah mungkin kita nih yang lagi masa-masa menunggu pencari kerja dan segala macam, mungkin kita punya banyak waktu dan karena kita masih muda ya kan, kita masih muda, energi masih kuat begadang sampai jam 11 jam 12 ya kan. Kalau saya sama Mbak Titis mah udah nggak kuat, jam 9 udah udah ngantuk gitu ya. Jadi kita biasanya jadi punya banyak waktu untuk kita membangun itu gitu ya. Dan juga peningkatan penjualan ataupun karir. Ya, kita tahu sendiri lah, Deddy Corbusier kan bisa terkenal banget tuh podcastnya gitu kan. Terus juga punya kesempatan kolaborasi gitu ya, dan juga peningkatan kualitas hidup yang lebih baik. Kalau kamu sudah punya punya sosial media yang lebih baik, kamu punya gambaran kerjaan yang lebih baik, kamu punya apa yang kamu pengen capai juga lebih baik, orang lebih mudah mengenali kamu, kualitas hidup kamu pasti tentu akan lebih baik. Gitu. Ya. Nah, ini contohnya juga nih dampak dari membangun brand. Membangun brand itu kuncinya apa? Konsisten. Nggak ada yang ngalahin, nggak deh. Konsistennya harus seperti konsistennya NFT Ghazali Everyday ya, gitu ya. Dia ngefoto dirinya sendiri selama 4 tahun, guys. Itu sebuah konsistensi yang luar biasa, guys. Dan akhirnya baru dapat setelah 4 tahun sampai 5 tahun baru dapat 13 miliar. Tapi saya nggak pernah percaya sama uang instan sih. Jadi pasti karena konsistennya Mas Ghazali ini, akhirnya dia bisa membuat dirinya stand out from the crowd, walaupun caranya salah. Menurut aku kayak serem juga ya naruh foto kita di sosial media berhari-hari gitu ya, berkali-kali. Cuman kayak ya itu salah satu caranya dia untuk membuat diri branding. Dan ini yang membuat saya kaget adalah kemarin tuh saya nonton di salah satu seminar gitu ya. Ternyata Mas Ghazali ini sekarang jadi pembicara. Jadi digital social media spesialis gitu. Tanpa dia perlu jadi kayak lulusan digital marketing atau misalnya lulusan sosial media gitu. Just karena apa yang dia lakukan. Kedua, Elon Musk. Elon Musk ini aslinya kan cuma CEO sebenarnya. Dia kerja sebagai CEO di Tesla ataupun kita tahu sendiri dari beberapa perusahaannya dia gitu ya. Tapi semenjak dia secara konsisten ngepost tentang saham dan kripto di sosial media, waktu itu sih saya jadi dikasih tahu sama teman saya, ya lu kalau mau lihat saham sama kripto ya lu lihat aja postingannya si Elon Musk, nanti dia bakal ngomong apa gitu. Biasanya itu sangat mempengaruhi dia. Kebayang ya dampaknya kalau kita build sosial media, itu tuh orang bisa follow kita gitu. Kita bukan siapa-siapa tapi kita bisa jadi kayak Ghazali kalau kita konsisten. Dan kalau kita sudah membangun personal branding kita dengan tepat. Kan kita nggak mau ya cuman foto-foto muka kita doang. Itu pasti nggak akan long lasting tuh. Iya kayak Bitcoin betul. Kalau kayak Ghazali doang tuh pasti nggak akan long lasting kecuali dia sudah build funnelnya dan segala macam. Tapi kita pengen bikin supaya long lasting gitu ya. Nah gimana nih? Apakah teman-teman sini sudah tahu personal brandingnya apa? Gitu ya. Jadi pada dasarnya brand is what people say when you are not in the room. Ini Jeff Bezos gitu ya, si CEO-nya Amazon gitu ya. Jadi kalau kita bisa lihat bahwa sebenarnya dengan kita punya brand gitu ya, kalau teman-teman ngegosipin kita, pasti ngegosipinnya yang keren kalau kita bangun branding yang keren. Gitu kan. Jadi kan kita pasti, ya nggak apa-apa lu gosipin gue, tapi gosipnya gosip yang bagus karena personal brandingku juga bagus gitu. Tapi kan gimana ya, kan hidup ini ada juga negatif-negatifnya. Nggak apa-apa gitu ya. Gimana caranya supaya kita bikin online? Mari kita coba ya. Jadi pertama-tama gitu ya, pahami dulu nih tujuan kamu membangun personal branding. Kalau si Gates gitu ya, Bill Gates kan dia punya tujuan cita-cita gitu ya. I've written a book about how we can make sure the world never suffers through something like COVID-19 again. Itu tujuannya dia. Dia bikin branding
dia bikin buku, dia bikin apapun itu sejalan tuh. Kalau teman-teman lihat COVID, pandemi, climate change itu tentang Bill Gates tuh. Kadang-kadang kan kita cuma tahu oh dia pendiri Microsoft doang nih gitu. Tapi dia lebih dari itu semenjak masa pandemi ini gitu ya. Semenjak dia bisa ngomong kayak ya nanti dalam beberapa tahun mungkin akan muncul pandemi virus dan segala macam. Nah, dari situ dia berubah tuh. Akhirnya dia menggunakan itu untuk membuat personal branding dia yang baru. Atau yang kedua, Oprah. Siapa sih yang nggak kenal Oprah Winfrey gitu ya? Oprah itu dia nulis buku, dia bikin TV-nya sendiri, dia bikin programnya sendiri, dia taruh lah di sosmednya dia. Sehingga orang lebih mengenal dia sebagai as a educator, entertainer gitu kan. Dan itu kelihatan tuh di Instagramnya dia. Beda cerita sama Richard Branson. Richard Branson ini CEO-nya The Virgin, pesawat terbang gitu ya, pesawat terbang. Kalau dia kan kemarin tuh Virgin tuh lagi heboh-heboh bersama dengan si Blue Origin sama si punyanya Tesla punya itu bikin pesawat jet keluar angkasa gitu kan. Makanya kenapa dia ngeganti headernya jadi waktu dia keluar angkasa. Terus kemudian dia nulis tuh statementnya dia, sehingga ketika orang buka sosial media dia langsung tahu, oh si Richard Branson ini adalah piloting adventurer, philanthropist and troublemaker, ya kan? Who believe in turning ideas into reality. Astronaut 001, gitu kan? Otherwise known as the Dr. Yes, misalnya kayak gitu. Kayak kita sudah bisa lihat dari sosial medianya dia, kita bisa langsung tahu dia nih orangnya siapa. Nah, sama kayak teman-teman. Teman-teman pengen dikenal di sosial media teman-teman sebagai siapa dulu. Tahu dulu personal brandingnya teman-teman. Tahu dulu tujuannya teman-teman. Itu yang paling penting. Nah, sekarang kita akan bisa ngetahuin personal branding kita. Itu tuh ibaratnya kalau tadi teman-teman pengen bikin buku ya, kita bikin dulu isinya. Gitu. Kita jadi penulis dalam skenario ataupun dalam buku kehidupan kita sendiri. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah vitals. Ini akronim dari value, interest, temperament, ability, life purpose, and strength. Gampang ya, vitals gitu. Value adalah nilai hidup kamu, interest adalah ketertarikan kamu, temperament itu adalah kayak personality lah, secara nggak langsung personality kita, ability itu adalah kemampuan kita, life purpose itu adalah tujuan hidup kita, strength itu adalah trait gitu ya, yang menunjukkan kekuatan diri kita. Nah, ini yang harus kita temukan. Mbak, susah banget ini. Ya susah, nggak apa-apa. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Untuk benar-benar teman-teman mengisi ini, butuh waktu satu. Untuk teman-teman benar-benar mengetahui ini, butuh waktu juga. So, nggak usah khawatir, nggak usah FOMO ya kan, sama aduh kok orang lain udah pada bisa nemuin personal brandingnya, kok aku enggak gitu, nggak apa-apa. Asal kamu setting waktunya, kamu pengen nemuin berapa tahun. Jangan udah 5 tahun kok nggak ketemu-temu, ya nggak apa-apa, kata Mbak Prima masih butuh waktu. Ya jangan, ya kan, set waktunya. Pokoknya dalam 2 tahun aku at least sudah tahu ini semua. Nah, kalau udah tahu ini, nanti saya kasih tahu di belakang caranya gimana sih, caranya supaya bisa benar-benar mengetahui nih gitu ya, nge-liningnya gimana. Nah, habis dari sini juga, saya kasih tahu nih, habis ini teman-teman akan menonton drama Korea dengan cara yang berbeda. Seru nih ya. Oke, nah maaf nih kalau yang jarang nonton Korea mungkin agak terdiskriminasi ya, tapi nggak apa, nanti saya coba ceritain supaya teman-teman nggak merasa teralienasi gitu ya. Kok kayak saya sendirian nggak nonton Korea gitu ya. Tenang, semua akan Korea pada waktunya. Enggak deh. Jadi nanti saya ceritain juga ada beberapa contoh yang mungkin saya ambilin yang nggak bukan Korea gitu. Saya paham mungkin seperti Mas Valentino mungkin nggak nonton drama Korea ya mungkin ya. Oke, jadi yang pertama nih ngomongin tentang value. Ngomongin tentang value, nonton, oke baik. Tentang value diri, itu adalah keyakinan yang mendasari motivasi untuk melakukan tindakan yang sungguh bermakna bagi diri kita. Value itu adalah keyakinan atau prinsip yang mendasari motivasi kita. Value bisa berupa sesuatu yang biasanya kalau yang paling kuat itu adalah value dari dalam diri, gitu, dari dalam diri kita. Tapi kalau value kamu masih tentang aku pengen cari uang banyak, nah itu berarti value kamu dari luar. Biasanya cenderungnya nggak akan merasa cukup puas tuh, karena kalau dari luar itu sesuatu yang di luar kontrol kita,
Sehingga akhirnya kita nggak pernah punya pegangan untuk benar-benar tahu apa yang kita pengen. Tapi kalau itu muncul dari dalam kamu, ketika orang di luar sana itu nggak cocok sesuai sama yang kamu mau, nggak sesuai sama yang apa yang kamu inginkan, kamu tetap gepeh gitu. Apa ya kalau bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya firm gitu, firm, apa yakin lah sama dirimu sendiri, karena itu dari dalam gitu. Contoh ya kan, ingat nggak sih adegan Kim, ini film Hospital Playlist kalau teman-teman pernah nonton ya gitu ya. Ingat nggak sih adegan Kim Jun Wan gitu ya, menggunakan sosial media untuk membuat gerakan campaign. Jadi kan ceritanya si Kim Jun Wan itu kan punya asisten ya, asisten dokter gitu. Dia cerita, dokter Kim gitu kan, saya tuh sama istri saya, kita tuh bikin SNS. Jadi kalau di Korea namanya SNS gitu. Kita tuh bikin SNS, terus kita sering saling ini loh ngobrol di sosial media kita. Kalau kita Maya zamannya Instagram gitu ya, kita bikin Instagram, saling ngobrol, saling nge-like gitu. Terus kemudian nge-follow apa akun-akun yang kita suka. Kalau kita mungkin nge-follow bapak-bapak idea gitu. Mungkin kalau misalnya mereka enggak, jadi kayak mereka saling follow-followan. Terus dia bilang, kamu pakai nggak SNS? Pakailah, dia bilang kata Junwan gitu. Terus dia buka dong, dia buka cuma satu foto gitu. Itu pun waktu itu dipaksa sama si pacarnya si Junwan gitu. Pacarnya Junwan karena pengen ngepost doang gitu loh di SNS-nya. Terus dia bilang, ya elah pakai kali sosial media karena ini bisa impactful banget gitu. Terus Junwan bilang kayak ngapain make? Terus dia orangnya yang asistennya bilang gini, nggak apa-apa, sekarang mungkin kamu belum terasa cocok untuk menggunakan sosial media, tapi nanti kalau kamu ingin tahu, hubungi saya. Terus akhirnya di belakang cerita dia ngehubungin beneran si Jungwan, ngehubungin asisten dokternya, ajarin gue dong pakai sosial media. Dan di akhir cerita dia diceritain bahwa ada satu pasien yang ada di ICU gitu ya, dia tinggal di ICU sendiri, nggak ada yang jengukin gitu ya. Padahal si pasien itu ketika dijengukin sama dokter tuh kayak kelihatan seneng. Akhirnya Junwan ini cariin volunteer lewat sosial medianya dia gitu ya, untuk ada volunteer yang setiap hari datang untuk just ngobrol sama pasien ini gitu. Karena pasien ini kalau nggak salah orang panti asuhan apa mana gitu, kayak nggak punya keluarga gitu loh. Jadi akhirnya si Junwan itu bikin sosial media gitu ya, karena sesuai dengan value-nya dia sebagai dokter dan value-nya dia sosialnya tinggi gitu ya, dia bikin sosial media tujuannya untuk bikin gerakan campaign. Beda ya sama asistennya ya, asistennya tujuannya untuk family kan, dia punya value family, so dia gunakan untuk berkeluarga, untuk ngobrol sama istrinya dan suaminya, istrinya dan teman-temannya. Beda sama Junwan. Itu ngomongin tentang value diri. Nah, value teman-teman itu apa? Kalian bisa cari value diri itu banyak kok di sosial media gitu ya, di internet gitu ya, misalnya mencari tentang value diri. Atau misalnya dari apa yang teman-teman lakuin aja. Ada nggak sih value diri ya teman-teman? Misalnya value diri itu is about harmony, love, curiosity, misalnya kebijaksanaan, petualangan, dan segala macam itu adalah value diri. Nah, biasanya kalau saya sebagai career coach, sebelum saya jauh-jauh ngomongin tentang karir, saya akan tanya tentang value kamu dulu apa. Gitu. Selanjutnya, interest. Nah, ini juga sama nih, udah pada pernah nonton juga belum startup nih. Nah, ini harusnya cowok-cowok mungkin ada yang nonton juga, karena ini seru tentang is about business, tentang startup gitu ya. Jadi, oke, siap Mas Valentino. Kayaknya saya menjat salah nih Mas Valentino ya, ternyata dia nonton aktif ya kan Bun. Oke, jadi kalau ngomongin tentang interest gitu ya, hal apa sih yang sering jadi kekhawatiran kamu gitu ya, hal apa sih yang jadi keperhatian kamu, hal apa sih yang kamu pengen ketahui, hal apa sih yang bikin diri kamu khawatir. Ini sebenarnya mirip kalau teman-teman dejavu ya, sama skripsi teman-teman. Skripsi teman-teman. Ya kan waktu kuliahan pasti ditanya sama Mbak Titis gitu ya, apa yang kamu pengen cari gitu ya. Bab satu yang benar, bab satu. Nah, sama nih, ini kayak membuat bab satu kehidupan kita gitu ya. Tahu dulu apa yang menjadi menarik buat teman-teman. Tahu dulu apa yang ingin teman-teman ketahui gitu ya. Sama kayak perusahaan Samsatech. Samsatech itu kan awalnya cuma ya penasaran ya kan, pengen bikin AI gitu kan, bikin AI. Tapi ketika masuk si cewek siapa nih, Mbak Susi nih namanya. Kalau boleh ada yang jawabin ya di internet, di chat juga boleh yang jawabin Mbak Susi ini namanya siapa di startup ya, saya juga lupa ya. Itu dia membuat Dalmi. Oh iya Mbak Titi rajin nonton juga nih. Gitu ya. Dalmi ya. Dalmi ini kan akhirnya membuat interest dan value-nya dia masuk ke Samsatech sehingga membuat perusahaan itu lebih hidup kan. Bahwa dia pengen bantu lewat
teknologi gitu ya, dia bantu melihat banyak orang untuk bisa melihat lewat mobil otomatis ataupun lewat kayak gambar-gambar yang bisa menunjukin ini orang nih, benda nih, orang ini gitu. Itu yang membuat ketertarikan si Dalmi gitu ya, untuk dia ngebantu neneknya, untuk dia ngebantu orang-orang yang nggak bisa lihat gitu ya, untuk ngebantu orang-orang yang memang disability. Itu ketertarikannya. Nah, teman-teman punya ketertarikan apa? Ini mirip lah sama skripsi kalian. Kamu tertarik apa? UMKM? Kamu tertarik wirausaha? Kamu tertarik apa? Gitu. Yang kamu pengen selesaikan tuh masalahnya. Gitu. Kamu harus cari dulu itu. Gitu. Nah, selanjutnya nih, ini juga seru nih, temperamen. Temperamen ini adalah yang seringkali membuat warga-warga artis-artis ibu kota gitu ya, seringkali menjadi bahan ocehan gitu ya, menjadi bahan gosipan kita gitu ya. Bahwa bagaimana ketika mereka nggak bisa ngatur temperamennya, mereka nggak benar-benar mengenali dirinya. Ketika berhadapan dengan sesuatu gitu ya, akhirnya mereka ngeposting itu di sosial media. Jadi, kalau kamu tahu tentang temperamen diri kamu akan bisa mengatur sosial media dengan lebih baik. Contoh nih, misalnya contoh. Temperamen itu kan tentang misalnya bagaimana kita bereaksi terhadap segala sesuatu yang di sekitar kita. Ada yang marahin kita, ada yang ketemu sama kita, ada yang apa misalnya gitu ya. Contoh nih kayak Geng Sam Mundong ini kan ini film apa ya? Mungkin kalau teman-teman ada yang mau jawab gitu ya, boleh di chat juga dijawab ya kan ini film apa gitu ya. Saya agak ini butuh bantuan nih. Oh, reply ya baik, terima kasih Mbak Afrida ya. Reply 1988 ini kan bagus banget ya ceritanya. Saya sangat rekomendasikan loh. Jadi si reply ini kan ada 5 orang. Kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, kamu bisa lihat nih, siapa yang sanguin, siapa yang kolerik, siapa yang pragmatik, siapa yang melankolik. Nah, dan bayangkan kalau mereka menggunakan sosial media, gitu kan. Jadi misalnya nih, kalau misalnya kayak cowok yang pakai baju biru paling pojok ini kan, ini dia tipenya yang sangat sanguin banget gitu kan, happy go lucky banget, socially useful type gitu kan, orangnya sangat cepat responnya gitu ya. Ya udah hidup tuh sekali hari ini aja, besok udah ntar ganti lagi gitu kan. Dia kalau pakai sosial media mungkin langsung seringkali ngeposting di sosial media. Tapi kalau dia ada yang ngomongin, dia juga nggak mudah bete. Beda sama kalau misalnya yang paling pojok ini nih. Yang paling pojok ini namanya siapa sih? Mungkin teman-teman ada yang bisa bantu juga nih di sosial media ya. Yang paling pojok ini nih kalau pakai sosial media mungkin tipe yang jarang ngepost ya kan. Kalau ngepost nanti ngepost tentang keluarga gitu kan. Ngepost tentang apa. Dia tipe yang melankolik gitu kan. Dan dia biasanya seringkali bakal terjadi overthinking tuh biasanya suka malam-malam misalnya bisa jadi overthinking. Nah, makanya dia harus tahu dulu gitu kan. Sosial medianya digunakan untuk apa? Oh, jangan sampai nih saya ngeposting tentang sesuatu hal yang menceritakan tentang diri saya gitu. Jadi saya tuh orangnya melankolik banget. Jadi kalau ada yang ngocehin tentang saya pasti akan mikirin banget gitu. Nah, itu yang mesti kita juga pahami tentang diri kita. Supaya kita tahu bagaimana kita nge-build personal branding kita yang tepat seperti apa. Gitu. Kalau kolerik bisa gitu ya. Kolerik itu yang ini nih. Tim Jungwon ya. Tim ini second lead syndrome ya. Jadi pasti kan dia tipe yang dominan, makanya dia jadi militer kan ujung-ujungnya gitu ya. Cuman agak dominan, ambisius, cuman nggak tercapai aja cintanya ya sama si cewek ini. Nah, tapi kalau dia pakai sosial media mungkin tujuannya adalah untuk memborbarui orang lain dengan inspirasi ide gitu ya, atau misalnya dengan nasionalisme dan segala macam. Nah, itu mesti juga hati-hati untuk pakainya gitu. Jangan sampai idealis kita itu tuh ternyata mengganggu orang lain gitu. Nah, itu tuh yang mesti kita pahami juga tentang bagaimana kita menggunakan sosial media berdasarkan temperamen kita. Ini yang seringkali lewat sama artis-artis karena mereka jadi seneng banget bikin sensasi kan dengan memunculkan masalah dalam hidup mereka gitu. Padahal mereka nggak inget bahwa itu akan membangun jejak digital buat mereka. Nah, ini yang terbaru nih gitu. Ya, ability ini paling saya suka nih, saya lagi suka banget nih nonton yang ini gitu ya. Jadi kalau teman-teman nonton ini film apa ya, mungkin ada yang bisa jawabin nih di chat gitu ya. Jadi ada yang namanya Our Beloved Summer. Wah, Mas Iza nih nonton ternyata. Luar biasa Mas Iza ya. Jadi cowok-cowok di sini saya suka nih karena cukup diversity dan terbuka ya. Kadang-kadang kan kalau zaman dulu kan Korea cuma buat cewek ya, ternyata sekarang cowok-cowok juga nonton ya. Memang semua kan Korea pada waktunya. Gitu ya. Jadi ngomongin tentang ini nih, ini namanya Choi Ung, ini namanya Yeonsu, ini namanya NG, ini namanya Ji Ung.
Si Choi Ung ini punya kemampuan apa sih kalau kalian lihat gitu? Dia kan bisa gambar ya, kelihatan banget tuh bisa gambar gitu. Kelihatan banget untuk bisa membuat gambarnya detail banget kalau kalian lihat gambarnya. Bagus banget kan? Nah, kalau Yeonsu tuh dia lebih kayak strategik, dia manajemen. Tipenya kemampuan ability-nya manajemen, terus kemudian leading people, leadership-nya tinggi gitu kan. Beda sama NG mungkin lebih kayak entertainer. Dia nyanyi, terus kemudian dia lebih seneng apa ya, nari gitu ya. Terus kemudian dia kan cantik banget ya, dia bisa menata dirinya, self manner juga gitu. Itu NG. Beda sama Jiung. Kalau Jiung kan foto apa video gitu kan, dari zaman kecil megangnya video doang, kamera doang gitu ya. Cuma mampu untuk menatap, tidak mau menyampaikan perasaan ya. Gitu ya. Saya tim Choi Ung, maaf ya. Jadi si Ji Ung ini kan cuman apa, dia bikin gambar gitu kan. Nah, itu tuh ability-nya kita apa gitu. Kita punya kekuatan apa? Apa yang bisa jadi skill kemampuan kamu? Ya, saya sih cuman bisa ini ya, Mbak ya, bikin tulisan ya, nggak apa-apa. Kamu kuliah itu juga menambahkan ability kamu loh. Minimal nih, walaupun kamu nggak suka sama mata kuliahnya, minimal kamu lulus, itu berarti kamu sudah punya ability itu. Minimal itu udah menjadi kredensial kalian gitu. Nah, ini yang lebih deep. Saya akan lebih deep ngomongnya nih, karena ngomongin tentang life purpose itu namanya juga life purpose ya. Jadi selama kamu hidup itu masih punya tujuan. Selama kamu hidup masih bisa berubah nih tujuan hidupnya, karena pertanda kamu hidup gitu kan. Nah, jadi setiap individu itu menemukan purpose dalam fase yang berbeda dalam hidupnya gitu. Ada yang baru nemu pas masih kecil gitu kan, ada yang kayak Greta itu kan masih kecil ya, dia udah sangat punya life purpose-nya adalah tentang lingkungan gitu. Beda sama saya, pas umur 12 tahun mungkin saya nggak kayak Greta, baru mikirnya main congklak saya gitu kan, beda. Tapi ketika saya udah usia segini misalnya gitu ya, saya udah mulai menemukan apa yang saya pengenin gitu. Nah, menemukan hidup itu tuh sama kayak cerita film yang ini, It's Okay to Be Not Okay. Nah, ini ada yang nonton juga nggak nih? Ya, jadi abis ini kalian nonton drama Korea dengan cara yang berbeda ya guys. Jadi kalau hidup itu menemukan life purpose itu ada dua caranya. Dipaksa oleh situasi hingga kalian menemukan kekuatan diri untuk membuat kalian bergerak maju. Atau kedua, menjalani proses penggalian potensi dengan cara terstruktur dan digunakan dalam sebuah grup. Gitu. Jadi misalnya coaching gitu ya. Jadi kalau kalian lihat nih, misalnya ceritain si orang ini nih, It's Okay to Be Not Okay gitu ya. Si cewek ini menemukan life purpose-nya dia kan lewat traumatis event, ditinggal sama ibunya kan. Akhirnya dia menemukan kekuatan dirinya dia, mau nggak mau dia bikin cerita yang menarik, bikin cerita yang anak-anak gitu kan. Beda sama yang ini nih, kakaknya gitu kan. Si kakaknya ini kan punya gangguan sebenarnya, tapi dia dibantu sama adiknya untuk bisa menemukan kekuatan dirinya dia. Dibayarin lah sekolah, dibantuin lah punya alat tulis dan segala macam. Ada yang bantuin, ada yang bantu ngeliatin. Punya kepemampuannya juga ada yang ngeliatin gitu. Beda sama sih yang cowok ini, si ganteng gitu ya. Ini juga lupa namanya, nanti Kim Sun Ho ya bukan ya. Si cowok ini gitu kan, dia menemukan kekuatannya ketika ngebimbing adiknya gitu ya. Pun dia juga Kim So Hyun. Oke, terima kasih loh nih Mbak Suci nih ya. Ini kayak pada sering nonton drama Korea ya sama mas saya. Tapi kalau saya nggak hafal nama, aduh. Nah, si Kim So Hyun ini kan sebenarnya dia menemukan purpose hidupnya gitu ya ketika ngebantuin adiknya gitu ya, yang bantuin kakaknya, dan dia juga perawat gitu. Jadi memang dia seneng ngerawat orang gitu. Jadi dia menemukan purpose of life-nya dia gitu. Jadi kita bisa lihat bahwa hidup kita kadang-kadang gitu ya bisa dipaksa ataupun kita menjalani proses itu sendiri gitu. Nah, yang mesti teman-teman ingat adalah kalau kita nggak mau dipaksa sama situasi, ya udah kalau gitu mungkin kamu butuh bantuan orang lain, coaching lah, menghubungi career coach lah misalnya, atau misalnya kamu menemukan organisasi yang bisa membuat kamu bisa belajar dengan bahagia. Akhirnya kamu bisa menemukan purpose of life-mu gitu ya. Dan apapun jalannya, it's okay selama kamu belajar dari pengalaman itu. Nah, gimana sih caranya menemukan purpose-nya? Satu nih, ciptain forumnya dulu, temuin dulu teman untuk berdiskusi gitu ya, bisa dibantu sama seorang fasilitator, bisa coaching, bisa deep talk gitu ya. Terus kemudian diskusinya diharapkan nih terstruktur biar mudah untuk ditangkap maknanya gitu ya. Dan juga kalau bisa storytellingnya juga bagus, dan juga nanti akhirnya teman-teman dapat feedback. Ini yang seringkali kita suka lupa gitu ya untuk dapat feedback dari orang lain. Makanya kenapa kita mesti sering ngobrol sama orang lain gitu ya, bantu kita. Misalnya kalau di kampus mungkin kayak ada pembimbing
akademik gitu ya, itu bisa bantu juga untuk membimbing kita misalnya kayak gitu. Jadi kalau ada pembimbing akademik jangan ketemu pas butuh doang gitu ya, tapi harus diajak ngobrol, seringkali tanyain, bikin IDP dan segala macam gitu. Nah ini sama, satu cerita yang menarik adalah kamu pakai handphone, handphone itu dibuat bukan untuk memuaskan dirinya sendiri, ya kan? Handphone itu dibuat untuk memuaskan orang yang menggunakannya. Sama kayak life purpose. Kamu itu dibuat untuk orang lain, bukan untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kamu belajar melihat life purpose kamu hanya untuk dirimu sendiri, berarti kamu belum benar-benar menemukan life purpose kamu. Gitu. Karena yang saya bilang, handphone itu kita nggak cuma buat diri kita, buat handphone itu sendiri. Handphone itu dipakai buat orang lain. Gitu. Nah, makanya kenapa misalnya nih contoh nih, ini contoh aja ya gitu ya. Contoh aja. Saya nemu udah sekitar 3 tahun lah pencarian hidup saya lah ya gitu. Jadi saya punya purpose statement-nya gitu ya, untuk mempermudah saya untuk menangkap apa yang saya menjadi inginkan gitu ya. Purpose statement-nya adalah menggali potensi gitu ya, untuk membuat orang semakin berdaya dan dicinta. Karena saya punya value tentang love gitu ya, saya punya value tentang apa gitu. Dan mission statement-nya adalah ya seperti air yang sebening kristal, saya pengen memberikan energi dan kekuatan untuk bertumbuh. Dan belakangan saya lagi seneng banget nih sama mission statement yang lain adalah saya ibaratnya penambang batu kristal gitu ya. Kadang-kadang kristal itu udah di jalan gitu ya, nggak kelihatan di batuan yang kotor, tapi ketika kita berhasil menemukannya dan kita berhasil untuk membersihkannya, dia jadi kristal yang indah dan berharga dan disukai sama orang. Itu. Jadi itu harus ditemuin dulu tuh life purpose-nya kalian. Atau misalnya contoh kayak B.J. Habibie aja deh. Gitu ya, dia menciptakan lapangan pekerjaan di industri penerbangan sehingga Indonesia bisa menjadi negara adidaya untuk mengentaskan kemiskinan. Dari zaman dia filmnya baru episode 1 gitu ya, sampai episode yang ketiga sampai ada si Mbak Maudy Ayunda gitu kan, sama ujungnya meningkatkan industri penerbangan gitu, sampai akhirnya beliau almarhum gitu kan, juga tentang industri penerbangan. Nah, ingat gak sih adegan Ainun Habibie Ainun yang Bapak Habibinya tuh yang diperankan oleh Reza Rahardian ya kan, itu lagi sakit gitu kan, terus dia tetap lagi sakit tetap nulis tuh apa yang saya ingin untuk Indonesia gitu ya. Kita mah lagi sakit mau pesannya halo dok ya kan, kalau dia mau sakit nulis gitu kan apa yang dia inginkan tentang Indonesia gitu, beda ya. Nah karena apa, karena selain itu di film ya, tapi mungkin bisa jadi dia memang punya keinginan tuh besar banget purpose of life-nya gitu. Itu makanya yang penting banget untuk kita temukan. Dan satu lagi nih, misalnya Oprah juga nih, saya suka banget sama Oprah gitu kan, menjadi seorang guru gitu ya, dikenal sebagai orang yang menginspirasi murid untuk menjadi lebih dari yang mereka bayangkan. Purpose statement-nya dapat gitu, lewat film, lewat buku yang ditampilkan, kelihatan. Nah ini satu lagi adalah strength. Jadi kalau teman-teman yang cowok-cowok mungkin nggak nonton drama Korea, saya kasih satu lah ya, Marvel gitu ya. Teman-teman tahu ya geng Marvel ini, coba lihat kekuatannya apa. Bukan kekuatan dia punya kemampuan apa ya, tapi trait-nya. Misalnya contoh nih si Robert Downey Junior ini kan, Tony Stark ini kan, dia punya kemampuan satu, dia kaya raya. Dia satu, kalau nggak kaya dia nggak mungkin bisa bikin ya kan, kaya raya satu. Dua, emang knowledge kemampuan dia punya kemampuan teknikal yang baik banget gitu, strength-nya kuat tuh gitu. Terus kemudian dia juga kritis ya kan. Sedangkan si Captain America mungkin kalau dia dari zaman dulu kala, mungkin dia lebih pendekatannya kolaborasi gitu, dia ngembangin orang untuk bantu kolaborasi, si tim Marvel itu kan sebenarnya. Walaupun di film yang lain dia jadi berantem sama Tony Stark, tapi ya udah, itu film yang berbeda ya. Terus atau yang si ini nih, siapa namanya, Thor ya. Si Thor itu kan punya kemampuan komunikasi, creativity untuk nyelesain masalah kan luar biasa banget gitu. Sama kayak teman-teman. Teman-teman punya kekuatannya apa gitu. Apa yang kekuatan yang bisa kamu tunjukkan ke orang lain gitu. Nah, makanya nanti ketika ujungnya gitu ya, ini nitip untuk di sini aja. Ini spesial untuk ONJ, saya bikinin brand framework-nya. Jadi ketika teman-teman sudah menemukan my love purpose gitu ya, misalnya saya nih, lifting as we climb to make people feel love and love gitu ya, itu berdasarkan apa? Berdasarkan temperamen saya yang sanguin, bisa gitu ya. Core value saya curiosity, harmony, dan love gitu ya. Diturunkan nih dari love develop gitu kan, sanguin gitu ya. Orang develop pasti seneng nih untuk bisa sanguin ketemu orang gitu ya. Makanya interestnya juga dibangun tuh.
Interest saya senang learning, community, saya senang traveling gitu ya. Strength saya tuh saya self motivated gitu ya, orangnya kalau nggak disuruh apa-apa juga saya ngakuin sendiri gitu. Jadi itulah anak saya gitu kan, independen juga gitu, dan networkingnya kuat gitu bisa jadi. Ability-nya apa? Speaking, coaching, branding gitu ya, saya cocok nih gitu ya. Nah dari situ saya bikin credibility saya. 7 tahun saya bekerja karena saya senang learning, saya 7 tahun bekerja sebagai trainer gitu, membangun ICF coach gitu, membangun certified ICF coach karena saya suka learning and community, saya self motivated juga gitu ya. Terus klien testimonial gitu ya, itu juga jadi credibility kalian, menunjukkan bahwa ada yang buktiin gitu. Terus juga 355 coaching hours, karena apa? Saya senang tuh untuk bisa networking sama orang, saya senang untuk bisa punya kemampuan coaching, dan saya working as speaker juga gitu. Nah itu tuh di situ. Nah, kemudian tangible brand elementnya apa? Yang saya tunjukin di sosial media tuh apa? Saya punya Senin Nanti Senewan sebagai bentuk saya untuk menunjukkan saya tuh punya senang untuk build community, learning gitu ya. Saya punya buka buku, saya ikut komunitas buka buku gitu ya, karena saya suka baca gitu. Saya senang belajar, saya senang self motivated, saya senang networking sama orang, saya punya kemampuan, saya punya core value curiosity gitu ya. Dan juga saya senang blind trip, saya punya program sendiri namanya blind trip gitu ya, karena saya senang traveling, saya senang ketemu orang baru gitu ya, saya senang pengen bikin orang merasa dicinta lewat kegiatan ngetrip gitu. Dan juga jadi people development practitioner gitu ya, dan otentik, apa yang saya lakukan itu selalu sama gitu dengan dimanapun saya berada. Punya gambarnya juga selalu sama, gambar yang saya selalu pakai gitu ya, karena saya senang lihat gambar itu, saya merasa saya bisa memberikan semangat mencintai dan mengembangkan orang lain gitu ya. Dan juga menjadi career coach di beberapa community dan learning institute, karena apa? Kayak saya senang ketemu orang gitu ya, temperamen saya senang nih ketemu orang, jadi saya udah join community. Saya senang untuk bisa coaching, saya senang untuk bisa learning gitu ya, dan saya pengen bangun terus credibility saya gitu. Jadi kayak kelihatan ya alignment-nya. Nah, alignment ini nggak usah diposting di sosial media, tapi kalian bisa build dalam bentuk ini, misalnya kayak ada yang bisa kalian tunjukkan di internal, ada yang bisa tunjukkan di eksternal. Nah, gimana sih caranya nih bangun personal branding di sosial media? Nah, sekarang baru masuk nih, recruiter zaman now nih, Mbak Nina nih, recruiter zaman now is NG ya kan. Jadi jika sosmednya nggak aktif, kita cari temannya ya kan. Jadi NG itu dulu ingat gak sih, jadi ada adegan si NG kan nyari ceritanya kangen sama Choi Ung gitu kan, terus dia cari dari temennya si Gon Ho itu loh, dia nyari fotonya si Choi Ung, sama kayak kita juga gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita pengen tahu tentang seseorang, ya kalau nggak dapet dari orangnya, cari dari temennya ya kan. Atau NG itu juga seperti rekruter zaman now, seringkali cintanya bertepuk sebelah tangan ya kan, atau kadang-kadang dia dicintai orang lain, dia dicintai banyak orang, tapi kadang-kadang ya harus memilih siapa yang butuh kita cintai ya kan gitu. Ada juga kadang-kadang kalau udah jadi teman, udah bangun hubungan sama kita, orangnya resign ya kan. Jadi itu kita juga tetap harus temenan ya kan, seperti dia berteman dengan Jiung gitu kan, dia tetap berteman gitu ya. Nah, si NG ini tuh kita harus tahu dulu si NG ini, si recruiter zaman now ini tuh pakai apa sih? Oh, dia pakai LinkedIn, dia pakai sosial media untuk lihat track record orang, untuk lihat job seeker ini pada di mana sih gitu. Dan dia sangat kelihatan sebenarnya, karena di sosial media, di LinkedIn itu kelihatan banget si NG ini gitu, karena pasti nulis tuh recruiter dan segala macam. Nah, satu lagi gitu ya. Kalau tadi kan NG itu kan bertepuk sebelah tangan ya. Nah, kita juga sama, NG adalah kita juga ya. Jadi bukan cuma NG adalah recruiter zaman now, tapi NG juga adalah kita. Kadang-kadang kita itu suka tapi nggak benar-benar dalam satu. Ya kan? Suka tapi kadang-kadang nggak berani untuk mendekati karena nggak kenal gitu. Makanya beberapa company itu membuat membuat podcast, membuat postingan di Instagram, buat postingan di LinkedIn, buat postingan di Glassdoor dan segala macam. Itu tujuannya apa? Membuat teman-teman kenal, supaya teman-teman bisa mencintai orang yang tepat. Jadi nggak di PHP ya kan? Jadi nggak di ghosting Bun gitu kan? Kalau kamu mencintai orang yang tepat gitu. Kalau kamu mengenal dia juga dengan tepat gitu. Andai NG mengetahui terlebih dahulu gitu ya bahwa si Choi Ung itu punya mantan sama si Yeonsu gitu kan, jadi kan lebih enak gitu kan, nggak dari awal dia sakit hati kan gitu kan. Jadi penting nih ketika kalian interview juga pasti kita akan tanya gitu, kamu udah paham belum perusahaannya, udah paham belum sama nilainya, udah paham belum sama dianya,
Nah, makanya kalau di Nutrifood sendiri gitu ya, kita tahu ya sosial media kan nggak selalu negatif ya kan, tapi sosial media bisa digunakan juga untuk hal yang positif. Kalau di Nutrifood kita pakai bikin podcast, kamu bisa dengerin tuh, kita punya Nutricast, kamu bisa dengerin sampai sedalam itu sih untuk mendengar Nutrifood itu seperti apa sih, rekruternya gimana, belajarnya gimana, ngomongin tentang kesehatannya gimana gitu. Ataupun di sosial media kita kayak di Instagram juga sama, kita juga memperkenalkan banget. Nggak cuma Nutrifood, perusahaan-perusahaan lain juga sama gitu. Jadi jangan sampai kalian datang masuk ke ruang interview, ditanya perusahaannya kalian gitu. Udah pasti bye gitu kan. Jadi ibaratnya adalah tadi, kamu udah menarik nih secara buku, secara cover udah menarik. Pas dibuka ternyata kamu ada buku yang zonk itu, jangan sampai. At least pas antara di cover sama diisi itu sejalan gitu. Makanya tadi saya bilang, ketika kamu jadi buku gitu ya, bukunya juga harus align, di covernya menarik, dalamnya juga menarik, dan dalam tersebut bisa menjawab apa yang menjadi keinginan orang yang membeli buku tersebut gitu. Dan buku tersebut harus bisa menjawab juga apa yang menjadi keinginan orang tersebut gitu. Nah, ini yang juga penting untuk dilakukan. Jadi kalau dulu saya ada yang kasih tahu, saya sih berharap kalau zaman dulu ada yang ngasih tahu saya gitu ya, dari dulu pakailah LinkedIn gitu ya untuk membuat kalian bisa punya pekerjaan yang lebih baik, yang sejalan yang kalian mau gitu ya. Para job seeker, para job hunter juga gitu ya, dan para recruiter CNG itu berada di banyak di LinkedIn sekarang. Makanya update LinkedIn yang benar, update LinkedIn yang detail supaya si orang yang recruiter itu bisa baca kalian juga dengan benar gitu. Jangan sampai menawarkan kalian pekerjaan tapi pekerjaan yang nggak sejalan sama kalian. Nanti ujungnya malah di ghosting, ujungnya malah sakit hati ya kan. Jadi pastikan benar-benar dijelasin tuh isinya. Update CV kalian yang benar gitu ya. Jangan sampai jadi buku yang ketinggalan gitu kan. Nah, portofolio, bangunlah portofolio kalian gitu. Portofolio itu apa? Ini ditanya sama Mas Valentino. Bedanya portofolio sama CV apa, Mbak? Gitu ya, sampai bingung sampai sekarang. Mirip. Jadi sebenarnya LinkedIn, CV, porto tuh mirip. Sebenarnya isinya sama. Tapi yang paling singkat, versi singkat nih, itu adalah CV. Versi singkat CV. Versi agak singkat dan terkait sama orang di sosial media itu adalah LinkedIn. Versi yang lebih lengkap dan bisa nunjukin gambaran pekerjaan kalian. Misalnya kalian bekerja di digital marketing nih, gitu ya. Kan kalian pasti nunjukin dong, kalian udah pernah ngeposting di sosial media apa, kalian pernah nunjukin CTR, CVR kalian gimana, kalian bisa nunjukin tentang berapa banyak sih kalian bisa dapet leads, berapa banyak sih kalian bisa bikin CRM, berapa banyak sih kalian bisa bikin sosial media yang terkenal. Itu kan detail kan, dan itu butuh gambar dan segala macam. LinkedIn nggak bisa. Ribet kalau lihat di LinkedIn. Nah, bikinlah porto. Nah, biasanya kita akan lihat porto itu pada saat interview. Jadi, pas interview biasanya, coba kamu ceritain pengalaman kamu gitu kan. Biasanya pertanyaannya, ya udah dibuka nih. Ya, ini Mbak pengalaman saya. Salah satunya di porto saya Mbak bisa lihat nih, ada pekerjaan tentang ini, terus kemudian isinya ini saya ngelakuin ini hasilnya gambarnya kayak gini Mbak. Ini perusahaannya ini dan segala macam. Jadi itu buku kalian lah. Ibaratnya kanvas diri kalian gitu. Lebih lengkap daripada CV dan LinkedIn. Gitu. Kalau LinkedIn lebih ke sosial medianya untuk build kalian punya hubungan sama para recruiter gitu. Nah, sekarang kalau tadi kan agak formal ya. Ini informalnya. Kalian bisa menggunakan strategi konten 3E, asik 3E. Orang tuh kalau pakai sosial media tuh tujuannya cuma 3. Edukasi, empower, atau entertain. Jadi kalau kalian curhat di situ, pasti bukan sesuatu yang menarik, ya kan? Nggak bermanfaat ya kan. Jadi pertama nih tujuannya nih edukasi gitu. Nggak apa-apa curhat tapi isinya edukasi gitu ya. Apa sih yang bisa dipelajarin dari saya? Manfaat apa sih yang saya bisa dapatkan dari saya gitu. Empower. Bagaimana sih bisa gimana sih saya bisa kasih semangat buat para follower saya? Gimana sih mereka bisa menjadi bagian dari saya? Biasanya influencer kan kayak gitu ya. Atau entertain. Misalnya kalian ikut Bapak-Bapak ID, kalian nge-follow Aurece, kalian nge-follow Lambetura, ya kan? Itu tujuannya entertain, gitu. Nah, makanya kalian tujuannya apa dulu? Strategi 3E-nya, gitu. Nah, misalnya kalau contoh nih, kalau saya nih, kamu juga bisa membuat cover kalian, gitu ya, kayak saya, bisa gitu. Enggak kayak saya maksudnya. Contohnya gitu ya, biasanya orang bikin kayak, di bawahnya sini kalian bisa pakai SEO-nya Instagram, apa search engine-nya
search engine-nya Instagram kalian bisa gunakan tuh. Misalnya kalian nulis kalian tuh apa gitu. Kalau saya kan self discovery coach misalnya gitu. Saya menyebut diri saya siapa sih? Oh, self discovery coach. Saya adalah orang yang pengen menghidupi diri saya sebaik-baiknya. Saya senang banget untuk mencintai, untuk hidup gitu. Dan saya adalah lifelong learner misalnya kayak gitu. Dan saya nulis juga nih kredensial saya kegiatan apa dan segala macam gitu. Jadi ibaratnya orang bisa lihat dari awal dari cover. Nah, kalau misalnya ada ini nih Instagram highlight, jangan jadi hal-hal yang isinya curhatan atau misalnya omelan orang lain gitu ya. Tapi gunakan untuk menceritakan tentang diri kalian atau misalnya hashtag tag dari teman gitu yang bangun kredensial kalian gitu. Nah, sosial media itu bisa jadi macam-macam gitu ya. Ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Meta, ada di Twitter gitu. Kadang-kadang seringkali bisa berdampak buruk, tapi sebenarnya banyak kok juga hal baiknya gitu yang kalian bisa gunakan asal kalian bener gitu. Contoh tadi Gozali enggak deh. Contohnya juga misalnya kayak Raditya Dika tuh bilang, kan kadang-kadang kita suka bingung ya kayak aduh Mbak ribet banget tuh personal branding. Ya udah, cara gampangnya nih, personal branding yang baik adalah yang konsisten dan berkualitas. Jadi kontennya selalu sama dan berkualitas gitu. Itu yang paling penting. Itu aja dulu. Kemarin dulu membuat saya bersemangat membangun personal branding saya adalah semangat dari Raditya Dika. Dia bilang kayak personal branding yang baik adalah yang konsisten dan berkualitas. Kamu punya nggak materi yang berkualitas? Kamu punya nggak waktu untuk membuat konsistensi itu? Sama kan tadi kayak Gozali. Walaupun kurang berkualitas ya, tapi at least dia konsisten gitu. Jadi Corbuzier mungkin konsisten dan berkualitas gitu ya. Terakhir nih cara kita ngebangun sosial media in the end gitu ya. 1, pastikan kenyataan dan sosial media kalian align supaya kalian jangan sampai jadi buku yang covernya menarik isinya nggak menarik gitu ya. Jadi pahami dulu tujuan kalian bikin buku tuh apa. Buku kalian tuh mau dikenang sebagai apa sih gitu. Bentar ya. Izin minum sebentar ya Mbak Titi. Silakan. Maaf, terlalu bersemangat. Kedua, networking yang kuat. Jadi, saya kasih tahu nih. Kalau kalian ikut seminar, jangan cuma ikut seminar doang gitu ya. Apalagi dimatiin kameranya cuma duduk ditinggal gitu. Aduh, itu cuma buang waktu kalian tuh. Gimana caranya supaya ikut webinar tetap bermanfaat tapi nggak buang waktu? Bangun networkingnya. Jadi setelah kalian ikutan webinar gitu ya, bangun networkingnya. Ikut lihat pembicaranya itu siapa. Follow pembicaranya atau just say DM aja. Nanti ketika kalian butuh suatu hari mau nanya, mau cari tahu gitu ya, kalian tuh udah punya track recordnya. Ibaratnya kayak dulu nih misalnya tiba-tiba ada yang DM saya gitu ya misalnya, ini Mbak Titis yang dulu di UNJ pernah posting saya nih, pernah nge-chat saya karena zaman dulu banget dia pernah itu. Jadi ibaratnya kayak kamu kalau kata orang marketing ya, put one foot on the door. Jadi ibaratnya udah naruh kaki dulu depan pintu. Jadi ibaratnya nggak memulai dari kosong. Ntar kalau nggak ditanya jadi MLM gitu. Jadi bangun hubungan itu harus jangka panjang. Biar kalian nggak jadi kayak orang MLM atau orang asuransi. Cari cuma pas butuh doang. Jangan sampai gitu. Makanya build networking dari sekarang gitu. Kalau temennya ngeposting gitu ya, di love aja atau apa gitu, kasih ngomong, kasih apa gitu. Jadi ibaratnya suatu hari itu kalian ketika bangun hubungan itu nggak tiba-tiba aja gitu. Terus kemudian gunakan aplikasi yang tepat gitu. LinkedIn jangan dipakai buat curhat ya kan. Instagram jangan dipakai buat sesuatu yang formal, ngeposting CV ditaruh di LinkedIn ya kan cocok gitu. Jadi pakai aplikasi yang tepat. Dan munculkan kekuatan kamu lewat konten-konten. Contoh nih kayak Mas Rubin. Mas Rubin ini kan kemampuan finansialnya baik gitu ya. Dia nulis lah postingan-postingan dia tentang knowledge-nya dia. Kamu juga bisa loh gitu. Karena aku selalu percaya bahwa semua orang punya wisdom dan knowledge-nya sendiri-sendiri. Gitu. Dan yang paling penting adalah konsisten. Orang itu nggak akan bisa kelihatan kalau nggak pernah konsisten. Gitu. Ya. Nah, ini pitfall-nya nih sedikit ya. Anak zaman now kan seringkali kayak aduh sosial media kak pusing seringkali. Tapi kamu scrolling hubungannya kayak ini ya, love and hate relationship aja sama si sosial media kan. Gitu. Jadi kayak kamu nggak suka tapi kamu baca terus gitu kan.
Nah, makanya jangan sampai kamu FOMO. Fear of missing out, ketinggalan, ngerasa ketinggalan. Enggak kok, setiap orang punya momennya sendiri, setiap orang punya prosesnya sendiri, jadi kamu nggak usah khawatir. Ya, jalani apa yang menjadi kehidupanmu, jalani yang menjadi buku kamu. Karena kalian lihat sendiri ya, buku tuh ada yang tebal, ada yang tipis, gitu ya. Ada yang tipis banget gitu ya, itu kayak hidup kita. Ada yang bukunya tebal, ada yang bukunya tipis, gitu. Jadi nggak usah sedih gitu ya. Kalian punya prosesnya masing-masing. Yang penting kalian berproses. Yang kedua, omdo, ya kan? Omong doang, ya kan? Oh ya, aku mau ini. Atau di sosial medianya, follow aku untuk ini, tapi nggak pernah posting. Mau omdo, gitu. Orang nggak akan seneng tuh dengan itu. Jadi kayak, ataupun kalian posting di CV ataupun di LinkedIn, itu keren banget gitu ya. Tapi pas ditanya, nggak ngerti. Nah, jangan sampai ya. Jadi harus align tuh. Antara luar, dalam, isi, cover. Harus align. Overwork. Waduh, kayak kalau zaman now, kata anak-anak zaman now tuh hustle culture ya, hustle culture gitu ya, kerja terus gitu ya, tanpa tahu sebenarnya apa yang dicari. Jadi harus tahu dulu tujuannya. Jadi pakai sosial media juga jangan posting terus, jadi nge-spam, tapi nggak ada manfaatnya. Jadi mendingan kalian punya frekuensi sendiri, misalnya kayak gitu. Channelnya salah tadi yang saya bilang, pakai sosial media untuk post CV, ya kan salah. Harusnya LinkedIn untuk post apa gitu. Dan di LinkedIn kadang-kadang juga masih suka salah. Orang suka ngepost tentang pencapaian, bukan tentang insight gitu. Yang tadi ingat omongan saya. Edukasi, empower, sama entertain. Semua tuh saya ada 3 itu tuh. Dan yang terakhir, ingat jejak digital. Ini penting. Sekali kamu ngepost, itu nggak akan pernah hilang selamanya. Karena udah ada yang screenshot, ya kan kayak Kim Seon Ho juga sama, ya kan? Dia pernah punya hubungan yang negatif gitu ya, nggak pernah dilupakan gitu. Makanya harus hati-hati menggunakan sosial media gitu ya. Kalau kamu pengen curhat, iya kan sekarang ada zaman ini ya, konselor atau apa, kamu mungkin ke konselor aja lebih baik, lebih aman dibanding gunakan sosial media kamu untuk tempat curhat gitu. Atau kalau anak zaman sekarang katanya punya dual account, ya kalau dual account kamu nggak ketahuan, kalau ketahuan bye-bye gitu kan. Jadi harus hati-hati dan ingat jejak digital itu selalu ada. Yang paling penting, be yourself is more important. Is way more important. Daripada kalian membohongi diri sendiri itu lebih capek gitu ya. Udah hidup ini capek, jangan tambah capek dengan membohongi diri sendiri ya. Gitu. Jadi ibaratnya setelah kalian lulus ini punya waktu untuk merenung gitu ya. Silakan teman-teman pakai untuk merenungi apa yang kalian pengen capai. Dan personal branding is lifelong effort gitu ya, yang constantly evolving and requires regular maintenance. Jadi sekali kayak ibaratnya teman-teman misalnya minum vitamin gitu ya, minum vitamin nih, personal branding tuh build kayak minum vitamin. Ya nih saya sehat mbak, harusnya saya sehat, nggak kena penyakit COVID sih ya gitu ya, tapi kok saya kena ya gitu. Emang terakhir minum vitamin atau obat apa kapan? Ya sebulan lalu lah gitu. Ya kan semua harus butuh konsistensi, minum terus supaya menjagain kamu terus. Sama kayak personal branding, regularly maintenance gitu. Dan harapannya kamu berada di environment yang tepat. Karena kadang-kadang untuk bisa berada di environment yang tepat kamu perlu mencari gitu. Nah, saya sih syukurnya selama ini, sejauh ini saya merasa saya berada di environment yang tepat. Jadi kalau kamu pengen bergabung di rumah kedua gitu ya, to be one of our Nutrifooders gitu ya, belajar banyak gitu ya. Kita mah sering banget ngomongin tentang drama Korea gitu ya, kerjaan kita ngomongin drama, enggak deh. Nah, itu gitu kalian bisa langsung masukin di job vacancy kita gitu ya, dan juga kalian bisa masukin kurikulum vitae kalian juga di situ. Taruh aja dulu, belum tentu nggak usah terlalu banyak di overthinking, taruh aja dulu, siapa tahu dipanggil Mbak Nina nanti kan, who knows ya kan. Dan ini yang kita buka saat ini gitu ya, posisi area marketing, distribution development gitu ya. Kapan lagi nih bisa kerja sambil jalan-jalan gitu ya. Kadang saya sih sering banyak yang iri kalau sama anak-anak area tuh ya, saya ngurusin anak area banyaknya iri gitu karena bisa jalan-jalan hidupnya ya kan, di saat kita cuma di rumah ya kan gitu ya. Jadi kalian bisa coba untuk ini, kalau kalian punya jiwa petualang gitu ya, seneng cobain tadi value-nya petualangan gitu ya, saya seneng banget kan mencari hal baru Curiosity. Just ini mungkin jalan kamu untuk menemukan lingkungan yang tepat gitu. Terima kasih untuk waktunya, maaf kalau 9 menit. Aduh, luar biasa Mbak Prima. Terima kasih untuk
pemaparannya sangat insightful nih. Kita jadi punya wawasan baru ya, yang pastinya sangat bermanfaat untuk bisa diimplementasikan untuk para calon wisudawan dan wisudawati. Oke, sebelum ke sesi tanya jawab, kita tuh saya mau menyapa dulu nih. Kita kedatangan tamu ya, ada Ibu Nina dari PT Nutrifood. Selamat datang Bu Nina. Halo, selamat siang. Pagi atau siang ya, Mbak Titis? Ini pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Dari tadi saya ada kok mendengarkan Prima. Sangat insightful ya. Banyak banget contoh-contohnya yang relate sama anak-anak zaman now ya, Prim. Semua dijadikan. Ini nanti kalau misalnya nganggur pada ini semua nih, buka Netflix atau cari link-link gitu ya, pada nontonin semua nih pasti. Langsung dicari tadi referensi-referensi yang dipaparkan sama Mbak Prima, semua langsung cari kayaknya. Terima kasih Bu Nina ya sudah berpartisipasi, sudah menyempatkan diri untuk join di Super Kids. Sama-sama. Baik, oke rekan-rekan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab kali ini, kami persilakan rekan-rekan untuk bertanya melalui fitur raise hand yang ada di aplikasi Zoom Meeting, atau bisa juga bertanya melalui kolom chat. Oke, nah sepertinya langsung banyak nih yang lewat kolom chat nih. Kita boleh. Ini kita mulai dari yang pertama, Kak. Dari Ignatius. Tunggu sebentar. Oke. Oh ya, kalau misalnya ada pertanyaan tentang Nutrifood, mungkin bisa dibantu sama Mbak Lina juga ya. Oke. Ignatius, apakah bisa bergabung bersama kami? Mungkin bisa langsung menanyakan secara langsung pertanyaannya. Oke. Dari S1 Manajemen. Ya, pertama saya mau nanya, gimana sih caranya supaya personal branding kita itu dilihat perusahaan sebagai new employee? Kan kayak saya tuh kurang pengalaman gitu ya. Kan itu harus biasanya perusahaan kayaknya lebih lihat yang CV-nya oke gitu. Gimana kita menonjolkan skill kita. Terus apakah sertifikat kayak seminar, tes TOEFL, IPK, dan pengalaman itu sangat berpengaruh untuk kita diterima sama perusahaan. Karena saya lihat tuh banyak yang tulis tes TOEFL gitu, makanya saya sampai ikut les TOEFL juga untuk memperbaiki nilai TOEFL saya. Terus gimana sih caranya orang-orang yang minim track record, baik dari pengalaman kerja atau organisasi kayak saya, untuk menonjolkan personal branding yang lebih baik supaya perusahaan itu tetap tertarik untuk lirik kita. Oke. Baik, terima kasih. Akhirnya saya bisa melihat Mas Valentino yang mana. Baik, jadi ini saya langsung jawab apa gimana, Kak? Boleh, apa mau diakumulasi? Mungkin langsung jawab ya biar nggak lupa pertanyaannya. Ya benar, nanti saya lupa ya kan. Nanti Nina bisa menambahkan juga ya. Kalau misalnya sebenarnya kita nggak punya track record gitu ya, ini kan udah terlanjur basah gitu ya, Kak, ini gimana gitu ya, udah terlanjur basah, udah lulus lagi nih, gitu. Nggak apa-apa, peluang di sana emang harus dibuat. Kalau nggak punya track record ya berarti harus dibuat. Kamu butuh waktu untuk membuatnya, gitu. Ya, dengan cara apa misalnya? Kamu bisa ikutan satu. Sekarang itu banyak banget program mentoring di luaran, kalau bisa ikutan satu. Dua, banyak banget sekarang kayak freelance yang kamu bisa cobain. Dua. Terus yang ketiga, kamu juga bisa menggunakan pengalaman organisasi kamu. Minimal, dulu kalau pas kuliah kan pasti udah disuruh cari SKP ya. Kalau zaman saya namanya SKP. Nggak tahu kalau di UNJ namanya apa ya. Tapi intinya pasti ada keorganisasian atau kegiatan yang harus kamu lakukan. Nah, itu tulis di CV. Atau misalnya kamu pernah ikut magang di perusahaan apa gitu ya waktu dulu, pasti ada, masukin di CV. Ya, ada. Yes, itu satu. Jadi kalau nggak punya, memang harus punya, harus diisi gitu. Nggak bisa tiba-tiba membuat kamu sangat tertarik gitu ya. Kalau kamu isinya kosong ya kan, nggak ada yang ceritain bukunya ya kan. Nah itu satu, harus diisi. Dua gitu ya. Gimana Kak caranya agar menonjol gitu ya? Tadi gunain networking. Jadi kalau kalian misalnya ikut seminar-seminar yang diadain sama perusahaan gitu ya, ikut kegiatan-kegiatan yang ada di perusahaan gitu ya, misalnya yang diadain sama perusahaan itu, networking sama HR-nya. Gitu, tanya, ngobrol, Mbak ini kalau perusahaan ini kayak apa sih gitu. Kalau saya mau daftar harusnya kayak gimana Mbak gitu. Atau misalnya kalian bisa join kayak komunitas-komunitas yang diatur sama perusahaannya misalnya gitu. Jadi kalian yang mendekat lah ke perusahaan itu gitu. Pasti punya banyak caranya kok. Kita misalnya kalau di Nutrifood itu kita punya banyak kayak ada
NLA, Nutrifood Leadership Award, atau misalnya kita punya program magang, kayak Kampus Merdeka itu sekarang sudah memfasilitasi banyak banget. Kalau kamu merasa bahwa kok kayaknya susah banget bikinnya, pemerintah tuh juga udah punya banyak, ada di Digitalent gitu kan, kamu bisa punya ikutan Digitalent gratis lagi kan. Kominfo juga punya lagi kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kamu punya technical skill gitu. Jadi sangat banyak. Jadi kalau nggak punya harus buat. Dan kemudian caranya bisa banyak di sosial media kamu bisa buka. Atau sekedar di LinkedIn tuh, kalau saya lihat ya, di LinkedIn itu kalau kamu sering sharing tentang informasi sesuatu di LinkedIn, nama kamu tuh sering naik jadinya. Mungkin kamu kalau ya emang harus punya curiosity ya, jadi kayak baca artikel apa gitu ya posting di LinkedIn lagi gitu, sharing apa yang menjadi knowledge kamu. Ibaratnya kamu nunjukin pola pemikiran kamu. Nah itu salah satu cara yang bisa kamu gunain juga. Nah, kalau ngisi CV, mungkin kamu bisa ikut cari-cari tempat untuk webinar untuk ngisi CV dan segala macam gitu ya, untuk bisa mempertajam CV kamu. Tapi pastikan CV kamu itu juga insightful, misalnya kayak kamu udah pernah ikut apa gitu ya. Biasanya isinya apa? Education, experience, skill, sama certification. Biasanya kalau certification itu kita bisa ngambil di Google banyak banget, say gitu ya. Skill juga banyak banget kamu isi. Experience tuh bisa banyak kamu magang, apa-apa tuh banyak banget. Kalau seminar itu kan suka ada sertifikatnya nih. Ya. Itu berpengaruh nggak sih untuk perusahaan? Kalau berpengaruh or not, mungkin menurut aku nggak tahu kan. Kalau kamu ikut seminar, gimana sih caranya kamu ngebuktiin bahwa kamu sudah punya knowledge itu? Itu yang lebih berpengaruh dibanding sertifikatnya. Jadi misalnya nih, kamu ikutan seminar tentang membangun Indonesia paham AI, tapi kamu nggak pernah menggunakan AI-nya kan, ya nggak pernah kelihatan bahwa kamu memahami AI-nya kan. Karena kita pasti nge-hire berdasarkan skill, berdasarkan kompetensi. Nah, kalau kamu mau naruh tentang seminar, sertifikat seminar itu, taruhlah di LinkedIn. Tapi kamu juga ceritain apa yang udah kamu dapat dan kemudian knowledge apa yang kamu bisa dapat. Ingat tadi, Valentino, educate, empower, and entertain. Pakai itu sertifikatnya. Kalau cuma naruh doang, majang, dan kamu nggak nunjukin apa-apa, ya kamu nggak akan kelihatan gitu. Gitu. Oke, bagaimana Valentino? Sudah cukup. Sudah puas dengan jawabannya? Baik. Kita beralih ke pertanyaan berikutnya ya. Dari Saudara Muhammad ya, dari S1 Manajemen. Saudara Muhammad ada? Ya, ada Bu. Bergabung bersama kami. Oke, silakan bisa bertanya langsung kepada Mbak Prima. Ya Mbak, saya mau nanya Mbak. Kebetulan saya aktif di Quora ya, platform tanya jawab seputar pengetahuan Mbak. Nah, semenjak saya masuk sana, itu link kerjaan saya itu jadi banyak yang ngintip, Mbak. Banyak nah, tapi banyak yang ngintip. Oh ya. Nah, tapi saya ngelihat ada potensi kalau misalkan high profile itu bisa dijadikan untuk penipuan orang yang tidak bertanggung jawab. Soalnya saya lihat juga Mbak, di Quora juga ada orang yang menggunakan ya pura-pura jadi orang itu lah gitu. Untuk menipu gimana. Itu gimana cara mencegahnya ya Mbak? Terima kasih, itu aja. Oke, jadi ibaratnya di high profile kamu tuh dijadiin penipuan sama orang lain gitu ya? Ada potensi, cuman saya melihat ada orang lain juga yang kayak gitu juga gitu. Ada yang jadi korban gitu, ada orang. Tapi bukan saya, tapi orang lain. Oke. Nah, memang sosial media itu salah satu pitfall-nya adalah kan apa yang kamu tulis di sosial media itu bisa jadi penipuan gitu ya, bisa dipakai orang lain dan kemudian membuat kamu terkait apa ya, jadi kelihatan kayak itu kamu yang lakuin gitu ya. Ya nggak apa-apa menurut aku gitu ya. Menurut aku kalau ngomongin penipuan kan ya emang kita nggak bisa gimana-gimana, tapi ya ingat aja untuk data-data yang informatif, yang memang data yang khusus kita, misalnya kayak KTP atau misalnya NPWP dan segala macam, jangan ditaruh di posting di sosial media gitu. Nah, setelah aku Quora itu kan isinya sesi tanya jawab gitu ya, misalnya bisa jadi kayak orang nanya atas nama kamu misalnya kayak gitu. Ya itu udah mungkin kamu perlu apa ya, bisa jadi kayak ini aku harus tanya dulu memastikan kok penipuannya tuh kayak orang nge-reach out kamu karena kamu di Quora terus nge-reach out itu. Ini Mbak, kayak misalkan kayak ada orang telepon gitu kan, pura-pura jadi dia gitu, atau membuat akun baru itu jadi dia gitu.
Oh, kayak oke. gitu. Kalau itu sih sebenarnya memang ya akhirnya ya mau nggak mau harus ada, itu pasti akan terjadi, itu satu hal yang pasti akan terjadi. Tapi yang kedua adalah mungkin kamu harus hati-hati memilih forum-forumnya gitu, supaya jangan masuk terlalu forum-forum yang kayaknya kok nggak jelas gitu ya. Terus kayak kamu bisa masuk ke tempat yang akhirnya data kamu dipakai sama orang lain gitu ya. Terus kemudian kalau ada orang yang menggunakan itu ya langsung konfirmasi menurut aku. Karena itu happen banget di teman aku gitu ya. Dia akhirnya kayak WA-nya atau apanya gitu dipakai sama orang lain, ya itu kan nggak bisa dipapain sebenarnya ya. Tapi pokoknya asal informasi-informasi penting terkait KTP dan segala macam kamu nggak posting di sosial media, terus kamu nggak asal login gitu ya, nggak asal login ke berbagai macam website gitu ya, itu mungkin akan lebih baik lebih melindungi kamu sih gitu. Itu Ya, terima kasih ya Mbak. sama. Terima kasih Muhammad Asyari Ramadan untuk pertanyaannya dan Mbak Prima untuk jawabannya. Gimana teman-teman, masih ada pertanyaan yang akan diajukan? Kita masih punya waktu 20 menit lagi untuk sesi tanya jawab. Mumpung ada Mbak Prima nih. Yuk tanya sebanyak-banyaknya yuk. Boleh. Boleh. Siapa? Halo? Tadi ada yang mau bertanya secara langsung, siapa? Ayo, pada malu-malu nih kayaknya nih Mbak Prima. Ini juga nih Mbak, jadi karena di sosial media sekarang tuh juga harus menunjukkan diri kalian gitu ya, supaya stand out, nanya, ya kan? Salah satu caranya loh, itu loh. Mau tanya lagi boleh nggak Mbak? Oh boleh. Ini tadi kan saya nanya tentang portfolio sama CV ya. Nah, kan saya belum punya pengalaman gitu, belum banyak lah, cuma PKL doang. Nah, saya tuh bingung kadang-kadang disuruh masukin CV sama portfolio. Nah, sedangkan saya itu nggak punya pengalaman untuk nyantumin portfolio saya ini. Nah, portfolio ini saya boleh isi dengan seminar sama sertifikat-sertifikat yang saya punya nggak sih, kayak bahasa Mandarin atau TOEFL? Boleh, tapi mungkin kayak ada buktinya. Nah, kamu taruh aja sertifikatnya. Tapi sebelumnya mungkin kamu nulis kayak apa yang kamu pelajarin, apa yang kamu dapat knowledge di situ gitu. Saya tulisnya di CV atau di portfolionya? Di porto. CV itu terlalu penuh untuk ngisi itu sih sebenarnya. Tapi mungkin kalau CV bisa nulis kayak bahasa sih, kayak bahasa apa, fluently apa-apa gitu. Mungkin bisa. Oke, Mbak. Makasih jawabannya. Mungkin Valentino butuh mencari seminar tentang membangun CV yang tepat tuh. Mungkin bisa bantu juga. Oke, terima kasih untuk Valentino. Mungkin saya mau tanya juga nih Mbak Prima, terkait sama pertanyaannya Valentino tadi. Misalkan mahasiswa memang portofolio mungkin belum banyak ya. Nah, tapi kita kan sekarang sedang digalakkan nih mata kuliah itu dengan program project based learning. Jadi kita mengerjakan project-project di dalam perkuliahan. Nah, apakah project-project yang dikerjakan itu bisa gitu kita cantumkan ke dalam CV, jadi bisa diakui sebagai portofolionya para mahasiswa tersebut gitu, para calon lulusan. Gimana tuh Mbak Prima? Bisa. Jadi itu menarik sekali ya. Jadi wah, setelah sekian tahun saya kuliah, saya baru tahu ada ini. Bagus nih, inovasi yang menarik. Jadi bisa jadi dipakai untuk menggambarkan tentang apa yang sudah kamu lakukan gitu. Jadi mungkin bisa pakai project-projectnya. Dulu pas zaman kuliah pernah bikin skripsi tentang apa juga bisa dimasukin gitu. Tapi harus ada kelihatan hasil dan resultnya ya. Gitu. Kalian pakai tools apa? Kalian pakai alat apa, terus kalian ngelakuin apa, itu kan bisa nunjukin skill kalian sebenarnya. Pada dasarnya CV, Porto, dan LinkedIn itu nunjukin skill. Jadi apapun yang kalian lakukan selama itu bisa nunjukin skill, panjang lah. Oke, jadi bisa ya, tuh lumayan ya nih. Para lulusan bisa dipakai proyek-proyek yang kalian kerjakan di dalam kelas, bisa dicantumkan jadi menambah portofolio ya. Oke, bagaimana para calon wisudawan dan wisudawati, apakah tidak ada pertanyaan lagi nih? Wah, jangan ini ya, jangan menyesal nih menyia-nyiakan kesempatan buat nanya ke Mbak Prima nih. Tadi seperti yang saya sudah bilang gitu kan, ketika kalian ketemu sama perwakilan perusahaannya tuh ibaratnya
mungkin mereka juga lagi nyari atau mungkin mereka juga ngelihat kalian gitu. Mungkin pada saat lagi itu ya mungkin ini saatnya kalian bersinar guys. Dan muncul dan ngomong gitu. Jadi kita bisa lihat gitu. Oh ya Mbak, boleh nggak sih kita sebagai new employee gitu langsung ngechat manajernya di LinkedIn gitu? Kan kadang ada yang kayak gitu untuk ada nggak sih kerjaan buat kita? Boleh nggak sih kayak gitu? Jangan gitu nanyanya, jangan. Jadi nanyanya juga harus di-build ya. Jadi kalau misalnya ada nggak sih kerjaan buat kita tuh kayak ibarat kamu ngemis saya gitu. Jadi kayak kamu harus ngelakuinnya gini. Ini pendekatannya mungkin kamu bisa lihat nih si bapak ini gitu ya punya project apa, bapak ini ngepost tentang apa gitu ya. Kamu bisa ngomong, Pak, saya tertarik deh tentang ini, gini-gini menarik. Saya punya pemahaman tentang ini. Jadi ibaratnya nggak boleh kelihatan murahan banget. Jadi harus nunjukin bahwa kalian punya skill dan kalian pengen networking karena kalian tertarik dengan skill yang dipunya bapak itu. Dan kalau misalnya punya dan nanti bla-bla baru belakang-belakang udah cukup oke nih, build relationship-nya oke, baru kalian bilang kalau misalnya bisa punya kesempatan nih Pak untuk bisa kerja sama bareng gitu ya, saya boleh join lah ya kalau bapak punya chances gitu ya, mungkin saya bisa ikutan, bisa kayak gitu. Itu, jadi nggak boleh murahan banget ya kan Nina ya? Berarti untuk personal chat recruiter itu diperbolehkan ya? Oke, jadi ada beberapa institusi gitu yang ngajarin kayak beberapa institusi career class tuh ngajarin kayak kalian tuh harus punya target gitu, misalnya seminggu itu cari 15 pekerjaan bisa gitu ya, terus kemudian 6 hal yang harus kalian 6 tempat pekerjaan yang kalian harus daftarin LinkedIn kalian atau CV kalian. Terus kemudian dari 6 tadi, minimal 3 orang dari perusahaan yang kalian daftarin itu kalian bangun networking-nya. Kalian reach out si HR-nya untuk nanya pekerjaannya ya, bukan untuk minta pekerjaan. Nanya tentang pekerjaannya, terus nanya tentang detail pekerjaannya. Nah, itu lebih baik dibanding kayak, Mbak, ini saya tertarik lowongan ini, saya mau kerja di sini ya gitu. Nah, itu langsung bye-bye. Biasanya sih kalau saya ya gitu. Tapi kalau kalian nulisnya saya tertarik dengan pekerjaan ini, boleh diceritain lebih detail nggak Mbak, ini kayak gimana? Nah, itu mungkin lebih menarik dibanding cuman nanya ada pekerjaan ya Mbak. Itu boleh banget, boleh banget. Dan itu sangat umum sih dilakukan di LinkedIn ya. Gimana Valentino? Kayaknya Valentino nge-freeze ya? Valentino masih bergabung nggak bersama kami? Oke, nggak mungkin nge-freeze. Tapi nilai positifnya Valentino ini sudah dinotis nih sama Mbak Prima ya. Ya. Sudah dinotis. Ayo rekan-rekan yang lain masih ada pertanyaan atau tidak? Yuk, mumpung ada Mbak Prima nih. Oke, gini nih, pada malu-malu nih Mbak Prima. Iya, nggak apa-apa. Sayang guys loh. Iya loh, aduh padahal kalau kesempatan kayak ini tuh nggak sering ya. Saya aja merasa nih banyak terbuka lebar nih wawasan saya dengan informasi yang Mbak Prima sampaikan tadi. Jadi nonton Korea sekarang nggak sekedar nonton ya, ada poin-poin yang harus bisa kita ambil ya. Ya, saya juga hobi nonton drama. Nah, nanti ngobrol. Sekarang bisa menonton dengan cara yang berbeda. Oke, baik rekan-rekan mungkin sudah tidak ada pertanyaan ya. Jadi kita tutup saja untuk sesi tanya jawabnya ya Mbak Prima. Nah, sudah pukul 11 juga nih, kurang 2 menit, pas banget ya. Baik. Nah, tapi sebelum saya tutup sesi tanya jawabnya, ada closing statement mungkin pesan-pesan yang akan disampaikan nih sama Mbak Prima untuk para wisudawan, calon wisudawan dan wisudawati kami. Palingan kalau dari aku gitu ya, pesannya 2, closingnya 2. 1, your hands are smarter than your mind. Jadi kalau anak zaman now sering kali overthinking, kayaknya aku nggak bisa deh, aku nggak ini, coba dulu. Ya kan, kalian cobain baru kalian tahu hasilnya. Itu 1, dan berani untuk gagal. Dan yang kedua adalah kesempatan itu nggak datang 2 kali. Jadi selalu persiapkan diri kalian. Jika kesempatan itu datang, bertemu dengan apa yang sudah kalian siapkan, itu akan menghasilkan hal yang baik.
Jadi kesempatan dengan usaha bertemu itu akan memberikan hal yang baik buat kalian. Jadi ya persiapkan diri sebaik-baiknya gitu. Jadi jangan sampai baru bikin CV pas diundang interview gitu. Jangan. Atau misalnya baru pelajarin perusahaannya pas baru benar-benar diundang interview. Justru harusnya dari awal kalian ngedaftar itu kalian udah tahu dulu dan build CV kalian sesuai dengan perusahaan tersebut. Dengan cara apa? Tadi ya pahamin dulu knowledge kalian, branding kalian, personal brand kalian, apa yang kalian mau. Sejalan gak sih sama perusahaannya? Pahamin dulu perusahaannya, dengerin ceritanya, dengerin podcastnya, baca Instagramnya gitu. Jadi nggak ada yang sistemnya instan, itu harus dilakukan dari hulu ke hilir dengan benar, sehingga ketika kesempatannya datang, kalian siap. Gitu. Oke, luar biasa pesan-pesan yang sudah disampaikan. Baik, terima kasih ya Mbak Prima untuk waktu dan materi yang telah diberikan untuk kita semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan ya. Mbak Prima masih bersedia ya nanti kalau diundang di UNJ lagi. Baik, oke rekan-rekan sebelumnya. Sebelum saya kembalikan acara ini ke MC, izinkan saya mengutip beberapa poin penting yang bisa kita implementasikan untuk personal branding. Yang pertama yaitu, personal branding adalah cara terbaik untuk menunjukkan keunikan, spesialisasi, dan nilai jual Anda. Dan sosial media adalah salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk membangun personal branding. Sebelum membuat personal branding, yang perlu dibangun adalah pertama, pahami tujuanmu membangun personal branding, lalu pahami isinya dirimu, bisa melalui pendekatan vitals ya, akronim dari vitals yaitu value, interest, temperament, ability, life purpose, dan strength. Dan kalian harus ketahui sosial media yang menjadi referensi dari recruiter, dan kita bisa bangun sosial media melalui strategi konten 3E, edukasi, empower, dan entertain. Dan kuncinya dari personal branding adalah konsistensi. Oke, baik rekan-rekan, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dari saya dalam memandu acara Super Keeper hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan acara ini ke MC Vika. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Titis dan Mbak Prima. Wah, materi yang sangat luar biasa sekali ya. Sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, izinkan saya untuk mendokumentasikan kegiatan. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera atau webcam-nya terlebih dahulu ya. Baik, kita mulai pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Slide selanjutnya, tahan. 1, 2, 3. Baik, 1 slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih semuanya. Saya ingatkan kepada seluruh peserta seminar Super Keeper Batch 1 tahun 2022, jangan lupa untuk mengisi link presensi dan evaluasi untuk mendapatkan e-sertifikat. Sebagai informasi tambahan bahwa e-sertifikat ini merupakan salah satu dokumen wajib yang harus dimiliki calon wisudawan untuk pemberkasan wisuda. Sebelum saya tutup acara pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, dan seluruh serta calon wisudawan semester 115 yang telah hadir pada acara hari ini. Saya, Agio Vika Dian Rizky, mewakili seluruh panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf jika banyak salah dan kekurangan pada seminar kali ini. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan ya. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Prima, Bu Nina. Mbak Prima, Terima Mbak kasih. Dadah.